Selamat datang di channel Petapa Aura. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Yuk, sama-sama kembangkan channel ini. Terima kasih sobat. Saya seorang kuadriliun. Bab 2261 hingga 2284. Pemiliknya tercengang. Fakta bahwa pemuda di depannya bisa mengeluarkan rumput liar dan memberikannya kepada gadis kecil di pelukannya sebagai camilan menunjukkan bahwa dia tidak biasa. Setidaknya Brutus dan teman-temannya tidak bisa melakukan ini. Meskipun kekuatan di belakang mereka adalah pembuat aturan kota di bawah kaki mereka, mereka masih tidak bisa mengeluarkan harta langit dan bumi pada tingkat gulma jiwa. Identitas orang ini jelas tidak sederhana. Brutus dan yang lainnya mungkin mendapat masalah kali ini. Karena kamu bersikeras menunggu di sini, maka tidak ada yang bisa aku lakukan tentang ini. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, saya akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan Anda. Sebagai pengamat, sebenarnya saya juga berharap Anda bisa mengajari Brutus dan yang lain pelajaran agar mereka bisa mengendalikan diri di masa depan dan berhenti bersikap sombong dan mendominasi. Mengetahui identitas David tidak sederhana, pemilik tidak terus membujuknya untuk pergi. Diam-diam, dia menantikan saat ketika kedua belah pihak bertabrakan. Apa yang saya butuhkan? Aku hanya ingin makan dengan tenang. Puan, ikuti saya ke lantai 3. Lingkungan di sana akan lebih baik, saran pemilik. Lantai 3 adalah tempat para VIP makan. Tidak apa-apa di sini. Daud menolak. Puan, nikmati makananmu kalau begitu. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi, tanyakan saja apakah Anda butuh sesuatu. Saya akan siap melayani Anda kapan saja. Setelah selesai berbicara, dia membungkuk, melangkah mundur, dan meninggalkan lantai 2. Pada saat yang sama, pelayan meminta pelanggan di seluruh penginapan untuk pergi sementara. Jika ada perkelahian nanti, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Akan buruk jika mereka melukai pelanggan. Bos juga cukup bertanggung jawab. Setelah makan, David dan yang lainnya tidak pergi tetapi menunggu dengan sabar. Segera ada pergerakan di luar penginapan. Kerumunan ratusan orang mengepung penginapan itu sedemikian rupa sehingga tidak bisa ditembus. Untungnya, pemilik meminta semua tamu untuk mengungsi lebih awal. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa pergi setelah dikepung seperti ini. David dan yang lainnya tinggal di lantai 2. Di luar ada penjaga dari beberapa keluarga besar di daerah itu. Di luar itu adalah para penonton. Semua orang melihat ke depan mereka dengan rasa ingin tahu sambil berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi akan bertanya kepada orang-orang di sebelah mereka. Brutus dan yang lainnya juga tidak mengusir para penonton ini. Mereka telah mempermalukan diri mereka sendiri secara alami, mereka ingin mendapatkan kembali prestise mereka saat semua orang menonton. Mereka harus menunjukkan kepada semua orang betapa kuatnya mereka hari ini. Kemudian, sekelompok orang masuk ke penginapan. Para pemimpin adalah orang-orang yang kalah dan pergi lebih awal. Namun kali ini selain membawa ratusan penjaga, ada lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik dari keluarga masing-masing. Sebuah tim yang terdiri dari sekitar 30 orang berjalan ke penginapan dan pergi ke lantai 2 tempat David berada. Semua orang di luar diam-diam menunggu. Bang, 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 semua jenis suara bisa didengar. Segera, semua jendela di lantai 2 penginapan pecah dan orang-orang mulai terbang keluar dari jendela yang pecah. Orang-orang di bawah dengan cepat membuka jalan. Kemudian, orang-orang yang terbang keluar dari jendela lantai 2 mendarat di lapangan. Semua orang melihat. Mereka tidak tahu apakah orang-orang di tanah itu hidup atau mati. Mereka adalah Brutus dan teman-temannya, bersama dengan pembangkit tenaga listrik yang mereka bawa. Kemudian suara David menggelegar. Aku butuh penjelasan yang masuk akal hari ini. Jika tidak, keluarga Anda tidak perlu melakukannya ada lagi. Enyahlah. Kata terakhir terdengar seperti datang dari surga. Suaranya menyebabkan lebih dari 100 penjaga yang mengelilingi penginapan untuk terbang mundur 10 meter. Anehnya, para penonton tidak terpengaruh sama sekali. Semua orang sangat terkejut. Siapa orang ini? Dia sangat kuat. Bahkan keluarga besar bukanlah tandingannya. Apakah ini berarti segalanya akan berubah bagi mereka? Sebulan berlalu, David telah meninggalkan kota tingkat ketiga itu sebulan yang lalu. Malam dia mengambil tindakan, kepala keluarga membawa Brutus dan teman-temannya untuk meminta maaf kepada David. Untuk memastikan bahwa mereka tidak menyinggung David,
mereka membunuh Brutus dan teman-temannya di depan David. Membunuh satu orang untuk menyelamatkan seluruh keluarga adalah kesepakatan yang cukup bagus. Pada saat yang sama, keluarga juga memberi David banyak harta. Pada akhirnya, David menerima permintaan maaf dan harta. Tentu saja, dia membayar harta karun itu. Dia tidak bisa begitu saja menyia-nyiakan poin mewah yang diberikan kepadanya. Setelah memanen banyak poin mewah, David membawa orang-orangnya pergi keesokan harinya. Setelah sebulan bepergian, mereka selangkah lebih dekat ke tujuan mereka, kota tingkat pertama Wir. Mereka sudah setengah jalan dalam perjalanan 3 bulan mereka. Tim khusus juga bergerak maju dengan cepat di depan mereka, arah mereka justru berlawanan dengan arah David. Itulah mengapa mereka istimewa. Itu karena seluruh tim yang terdiri dari 7 atau 8 orang terdiri dari semua wanita. Mereka juga sangat cantik. Mereka sebanding dengan Evie dan para wanita elf di tim David. Mereka tidak lain adalah Ratu Elf Isa, yang datang ke kandang roh untuk menemukan Putri Elf. Dan pengawal elfnya. Sepanjang jalan, Ratu Elf juga mengalami banyak pelecehan. Meskipun mereka menutupi telinga yang khusus untuk klan mereka dan mengenakan kerudung, sosok unik mereka tidak sebanding dengan 99,9% wanita manusia. Secara alami, mereka akan menarik perhatian pria. Namun, semua pria yang berani memprovokasi Ratu Isa dipukuli sampai mereka tidak bisa lagi hidup tanpa bantuan lagi. Menurut kecepatan kedua tim, hanya butuh sekitar 10 hari bagi mereka untuk saling bersilangan. Evie tidak tahu bahwa ibunya, Ratu Elf, datang ke Sangkar Roh untuk mencarinya. Dia masih menunggu David mengirimnya ke Ember City, salah satu dari 8 kota utama The Spirit Cage. Peri memiliki titik turun di sana dan hanya melalui kota Ember Evie dapat kembali ke dunia nyata. Sebagai putri elf, Evie tidak bisa meninggalkan klannya dan hanya bisa tinggal di hutan elf. Dia tidak akan bisa pergi sampai dia menerima warisan ibunya dan mengambil alih posisinya. Tumbuh di hutan peri membuat Evie penasaran dengan dunia luar. Dia juga tahu bahwa dia tidak boleh keluar. Karena itu, dia menyelinap ke The Spirit Cage, berharap mengalami kehidupan yang berbeda di sana. Namun, tanpa diduga, tidak lama setelah memasuki The Spirit Cage, dia mengalami krisis, dan 4 dari 8 pelayan yang dia bawa tertangkap. Pada akhirnya, dia juga tertangkap. Untungnya, setelah beberapa liku-liku, Evie bertemu dengan David, manusia-manusia yang aneh. Wanita elf, yang tidak bisa ditolak oleh pria normal lainnya, tampaknya kehilangan daya tariknya di depan David. Dia sama sekali tidak terlihat tertarik pada wanita dan Evie tidak tahu apakah ada yang salah dengan dirinya. Jika ini masalahnya, maka akan sangat disayangkan. Lagi pula, dengan penampilan dan kekuatan David, dia akan sangat menarik bagi wanita. Tentu saja, semua ini tidak ada hubungannya dengan dia, karena identitas Evie berarti dia tidak dapat memiliki laki-laki. 10 hari kemudian, di gunung yang tidak dikenal, di atas pohon raksasa dengan akar besar dan cabang yang rimbun berdiri sosok yang anggun. Dia berdiri diam di atas pohon, memandangi hutan hijau tak berujung di kejauhan dengan mata yang indah, tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Tiba-tiba sesosok muncul di belakangnya, berlutut dengan satu kaki, dan dengan hormat melaporkan, "Yang mulia, kami telah mencari di daerah sekitarnya dan tidak ada tanda-tanda sang putri." Orang yang berdiri di atas pohon itu adalah Elf Queen Isa. Pusat kekuatan elf dan orang-orang dari keluarga Alten mulai mencari ke segala arah dengan Wir sebagai pusatnya. Mereka mencari ke arah yang mereka pilih tetapi mereka masih tidak menemukan jejak putri elf Evie. Seiring waktu, Ratu Isa hampir tidak tahan dengan tekanan yang diberikan oleh para tetua di klan, jadi dia hanya bisa kembali untuk menangani urusan klan. Namun, dia tidak berdamai. Putri elf tidak akan menghilang begitu saja. Tidak peduli siapa yang melakukannya, mereka harus memberikan penjelasan kepada para elf. "Apakah menurutmu Evie dibawa pergi oleh gangster?" tanya Ratu Isa. "Itu mungkin. Seberapa besar kemungkinannya?" "Itu sangat mungkin. Jika sang putri tidak ditangkap, dia akan meninggalkan tanda unik para elf. Namun, kami menghabiskan begitu banyak energi dan mencari begitu lama dan kami hanya menemukannya di antara kota Ember dan Wir. Itu hanya bisa berarti bahwa itu ditinggalkan ketika sang putri tidak tertangkap. Jadi, bahkan jika kita mengeluarkan lebih banyak energi, kita mungkin tidak mendapatkan apa-apa." "Iya,
Jika orang yang menangkap sang putri memiliki koneksi tertentu dan mengetahui apa yang kita lakukan pada keluarga Altendiwir, mereka pasti akan menyembunyikan sang putri dan tidak akan pernah mengungkapkan apapun karena mereka tahu bahwa kita sedang mencari mereka. Selain itu, semakin cemas kita dan semakin banyak kekuatan yang kita berikan, semakin besar bahaya yang akan dialami sang putri. Haruskah kita menyerah pada pencarian itu? Evie adalah putri peri dan sekarang dia mungkin menderita pelecehan. Sebagai Ratu Elf, aku tidak berdamai. Isa menggelengkan kepalanya. Yang mulia, kami tidak menyerah untuk mencari sang putri, tetapi kami harus menarik sebagian besar kekuatan kami dan meninggalkan beberapa mata-mata di sini di Sangkar Roh. Hanya ketika orang yang menangkap sang putri merasa bahwa situasinya tidak lagi tegang barulah mereka akan mengungkapkan diri. Mungkin lebih efisien dengan cara ini dan setidaknya lebih baik daripada pencarian kita yang tidak tahu apa-apa. Ratu Isa tidak berkata apa-apa lagi. Dia bisa melihat apa yang dipikirkan pengawal elf. Namun, dia hanya tidak ingin kembali dikalahkan. Namun, dia tidak punya pilihan selain pergi sekarang. Para tetua klan mendesaknya untuk kembali, namun pencarian Evie tidak menghasilkan kemajuan sedikit pun. Beritahu semua anggota klan untuk segera mengungsi dan kembali ke Leila. Setelah ini, kami akan kembali juga. Inilah jalan yang dipilih Evie, dan dia akan menanggung akibatnya. Mungkin Evie ditakdirkan untuk menghadapi hal seperti ini, kata Ratu Isa ringan. Tidak ada emosi dalam nadanya dan hanya ada ketenangan yang biasa. Sebagai Ratu Elf yang memimpin para elf menuju kejayaan dan dikagumi oleh semua orang, dia terbiasa tidak menunjukkan emosi apapun. Meskipun dia sangat marah dan ingin mencabik-cabik orang yang menangkap Evie, dia tetap tidak akan menunjukkannya di wajahnya. Meski bukan putri kandung Ratu Isa, Evie tumbuh bersama Isa dan keduanya tak terpisahkan. Evie berubah dari seorang bayi yang menangis memilukan meminta makanan menjadi seorang putri yang ramping dan anggun sekarang. Ratu Isa telah menumpahkan terlalu banyak darah dan keringat pada Evie. Ketika dia memikirkan biji matanya yang disalahgunakan oleh bajingan, Ratu Elf ingin meledak dengan amarah. Ya yang mulia, penjaga elf mundur dengan hormat sementara Ratu Isa tidak bergerak. Dia sedang menunggu semuanya diselesaikan sebelum kembali ke Ember City. Setelah itu, dengan menggunakan titik turun, dia akan kembali ke dunia nyata untuk menghadapi segunung urusan. Ratu Elf memiliki kekuatan terbesar di antara para elf. Jadi dia harus memutuskan semuanya sendiri. Peran para tetua adalah untuk memantau Ratu Elf dalam hal-hal penting agar dia selalu mengutamakan kepentingan para elf. Ratu Elf memiliki terlalu banyak kekuatan sehingga para elf menemukan beberapa orang tua yang bergengsi untuk membatasi dirinya. Ratu Isa bukan hanya orang yang paling kuat di antara para elf tetapi juga yang nomor satu di antara para elf setelah menerima warisan dari Ratu Elf sebelumnya. Berdiri di atas pohon, dia tidak bisa menemukan target, jadi dia hanya bisa melampiaskan kemarahannya pada dunia. Energi yang kuat terpancar dari tubuhnya. Kicauan, mengomel, di hutan lebat dengan radius puluhan ratus kilometer, burung dan binatang yang tak terhitung jumlahnya terganggu oleh energi ini. Beberapa menggali di bawah tanah sementara beberapa melarikan diri jauh. Naluri mereka memberitahu mereka bahwa tempat ini sangat berbahaya dan mereka harus pergi secepat mungkin. Saat ini, tepi hutan lebat. Di jalan yang luas, 3 gerbong bergerak maju. Ini, tentu saja, David dan timnya. Setelah lebih dari 1 dan hampir 2 bulan perjalanan, mereka akhirnya lebih dari setengah perjalanan mereka. Sepanjang jalan, David dan yang lainnya menjumpai banyak karavan yang datang dan pergi. 3 gerbong mereka kecil dibandingkan dengan karavan lain yang terdiri dari puluhan atau ratusan kendaraan di setiap belokan. Mereka tampak seperti keluarga yang sedang berlibur. Setelah apa yang terjadi terakhir kali, David tidak berani berhenti sembarangan, juga tidak berani membiarkan Evie dan yang lainnya mengungkapkan diri, untuk menghindari masalah dan mencegah penundaan lebih lanjut. Dia hanya ingin mencapai Wir dengan cepat dan memulai babak baru mengumpulkan poin mewah. Ketika dia meninggalkan Seoul, dia mendapatkan beberapa poin mewah, dan karena Evie terakhir kali, dia mendapatkan lebih banyak lagi di kota lapis ketiga itu. Sekarang, poin mewah David sudah cukup baginya untuk menaikkan tubuhnya ke level 10 leluhur. Di bawah pengaruh batas ganda, kekuatannya akan mencapai ketinggian baru.
Ini akan memungkinkan dia untuk melampaui alam ilahi dan melangkah ke alam yang lebih tinggi. David tidak tahu apa itu karena dia masih belum kembali ke dunia nyata untuk meningkatkan dirinya. Dia ingin pergi ke Wir dulu. Apakah dia mengupgrade tubuhnya tidak akan mempengaruhi kekuatannya di The Spirit Cage? Itu hanya akan mempengaruhi kekuatan tempurnya di dunia nyata. Pada kenyataannya, dia tidak perlu terlalu khawatir. Peringkat Dewa Leluhur benar-benar cukup untuk menangani semua potensi insiden. Selanjutnya, dia membutuhkan 100.000 poin mewah untuk terus melakukan terobosan. Jumlahnya sangat besar, jadi, kota lapis kedua atau ketiga tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan David. Karena itu, dia harus pergi ke kota tingkat pertama. Setelah dia meningkatkan kekuatan pikirannya ke batas level berikutnya di kota tingkat pertama, dia akan mempertimbangkan untuk pergi ke kota utama kota Ember yang disebutkan Evie. Sementara dia melakukannya, dia akan mengirim Elven Princess Evie kembali. David mengistirahatkan matanya di gerbong sementara Pebbles tidur nyenyak di pelukannya. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, David merasa gadis kecil itu telah tumbuh sedikit. Meskipun tidak terlalu jelas, itu masih terlihat di bawah pengamatannya yang cermat. Menurut tingkat pertumbuhan ini, mungkin hanya butuh 1 tahun bagi gadis kecil itu untuk tumbuh menjadi 15, 16, 17, atau bahkan 18 tahun wanita muda tua. David yang sedang beristirahat di gerbong tiba-tiba membuka matanya. Dia merasakan energi yang sangat kuat. Meski jauh, David masih bisa merasakannya. Itu adalah energi terkuat yang dia rasakan sejak tiba di The Spirit Cage. Sesaat kemudian, David menutup matanya lagi, memilih untuk mengabaikannya. Meskipun dia sangat ingin bertemu dengan pihak lain, dia memutuskan untuk melupakannya setelah memikirkannya. Tidak perlu memulai lebih banyak masalah. Pada saat ini, burung dan hewan yang melarikan diri yang diusir oleh energi kuat Ratu Elf mencapai lokasi David. Mereka melintasi rute David untuk melepaskan diri dari energi ketakutan dan keputusasaan yang memenuhi mereka. Seluruh jalur selebar 10 meter segera ditempati oleh hewan yang tak terhitung jumlahnya. Gerbong yang maju juga terlalu ketakutan untuk melanjutkan. Berbagai suara binatang ketakutan datang dari luar gerbong. Kicauan, kicauan, mengomel, mengomel, mendekut, mendekut. David menempatkan Pebbles dalam posisi yang nyaman. Melihat gadis kecil itu akan bangun, dia dengan cepat menghiburnya, jadilah baik, kerikil. Tidur sendiri sebentar, David ada yang harus dilakukan dan aku akan segera kembali. Mendengar suara David, gadis kecil itu tidak bangun dan terus tidur. Setelah memakan harta, dia sedang dalam proses memulihkan jiwanya jadi dia sangat lesu. David berjalan keluar dari kereta. Yang bisa dia lihat hanyalah hewan-hewan padat yang berlarian liar. Sepertinya sesuatu di belakang mereka sedang mengejar mereka dan ini telah menjadi penyerbuan binatang kecil. David melompat ke atas gerbong. Benny, Evie, Thor, dan lainnya di 2 gerbong di belakang semuanya keluar. Semua orang menunjukkan tatapan ingin tahu ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka. Mereka terlalu lemah untuk merasakan energi yang kuat. Menguasai. Tuan David. Melihat David, semua orang menyapanya dengan sopan. David mengangguk sebagai jawaban dan melihat ke arah hewan-hewan itu melarikan diri. Energi kuat itu datang dari arah itu. Jelas, hewan-hewan itu melarikan diri dengan sangat panik karena terpengaruh oleh energi yang kuat ini. Apakah pihak lain manusia atau ras lain? Atau binatang yang lebih kuat? Jika itu adalah binatang buas, itu tak terhitung kali lebih kuat dari naga banjir perak yang telah membentuk kristal binatang. Bahkan naga banjir perak tidak punya pilihan selain melarikan diri jika menghadapi energi ini. Untungnya, tidak ada binatang buas yang kuat di hutan ini. Kalau tidak, kekuatan destruktif mereka akan terlalu besar saat mereka melarikan diri. Dijamin akan ada mayat di sepanjang jalan. Mereka yang berdiri di depan mereka akan mati. David bertanya-tanya apakah dia harus pergi dan melihatnya. Lagi pula, jalan itu diblokir sekarang, jadi dia tidak bisa bergerak bahkan jika dia mau. Kemudian, dia mendengar suara. Tuan David, apakah Anda tahu apa yang terjadi? Putri Evie bertanya dengan rasa ingin tahu. Bahkan Evie, yang tinggal di hutan sejak kecil, menghadapi situasi ini untuk pertama kalinya. Ada juga banyak hewan kecil di hutan peri tempat dia tinggal, tetapi mereka tidak pernah muncul dalam skala sebesar ini.
Setelah Evie selesai bertanya, Benny dan yang lainnya juga mengalihkan pandangan penasaran mereka. Semua orang ingin tahu, ada energi yang sangat kuat ke arah itu, dan menurut saya hewan-hewan ini terancam olehnya sehingga mereka memilih untuk melarikan diri. David menunjuk ke kedalaman hutan di belakang hewan dan berkata, "Kuat, seberapa kuat? Sulit dikatakan. Pihak lain jauh, jadi saya hanya bisa merasakannya secara samar-samar." Daud menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu tentang kekuatan spesifik lawan. Dia bahkan tidak tahu apakah itu manusia atau ras lain, atau binatang buas yang tidak memiliki kecerdasan tetapi hanya insting. Evie melihat ke arah yang ditunjuk David. Sayang sekali dia sangat lemah sehingga dia tidak bisa merasakan energi Elven Queen Isa. Kalau tidak, itu akan akrab baginya. Bagaimanapun, dia tumbuh bersama Ratu Isa dan mengenalnya dengan sangat baik. "Puan, karena lawan sangat kuat, kita tidak akan bisa bergerak maju sekarang karena kita diblokir. Apakah mereka akan bertemu dengan kita?" Benny bertanya dengan cemas. "Jangan khawatir, semuanya. Menilai dari situasi saat ini, pihak lain tidak berniat mendekati kita. Lagi pula, meski mereka mendekati kita, aku ada di sini, bukan?" Daud tersenyum. Dia tidak mengatakan itu karena dia sombong, tapi itu karena dia bisa. Setelah sekian lama di The Spirit Cage, David belum juga bertemu dengan lawan yang bisa dianggapnya serius. Kekuatan yang dimiliki seseorang di The Spirit Cage adalah cerminan dari kekuatan jiwa mereka di dunia nyata. Dengan kata lain, semakin kuat kekuatan pikiran di dunia nyata, semakin kuat pula kekuatan di The Spirit Cage. Datang ke kandang roh dengan kekuatan pikiran level 10 leluhur David benar-benar menakutkan. Dengan tidak adanya keadaan khusus, kekuatan hampir semua orang di The Spirit Cage jauh lebih buruk daripada di dunia nyata. Kekuatan jiwa pada dasarnya sulit untuk dikembangkan, dan itu juga merupakan kelemahan manusia. Jadi, begitulah The Spirit Cage lahir dan memungkinkan semua orang masuk ke sini untuk meningkatkan kekuatan jiwa mereka. Kalau tidak, mengapa mereka datang ke The Spirit Cage? Untuk kesenangan. Dilihat dari aura yang David rasakan, lawannya memang sangat kuat. Dia belum pernah bertemu mereka sebelumnya, dan dia mungkin tidak bisa mengalahkan mereka. Namun, David sama sekali tidak takut. Dia bahkan ingin bertemu dengan orang yang kuat ini. Namun setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk melupakannya. Pertama, dia memiliki sesuatu yang perlu dia urus. Kedua, setelah dia pergi, tidak ada yang akan mengurus Pebbles dan yang lainnya sehingga akan buruk jika terjadi sesuatu. Seharusnya ada beberapa pembangkit tenaga listrik semacam ini di kota-kota tingkat pertama. Jadi jika dia ingin bertemu seseorang seperti ini, akan sangat mudah melakukannya di Wir. Di sisi lain, pengawal elf telah mengatur segalanya. Ratu Isa melompat dari atas pohon raksasa dan dengan cepat pergi ke arah Wir dan kota Ember. Para pengawal elf mengikuti dari belakang. Mereka tidak menggunakan transportasi tetapi melakukan perjalanan sendiri. Alhasil, mereka akan lelah setelah sekian lama dan perlu istirahat, namun kecepatan mereka masih jauh lebih cepat daripada David dan yang lainnya yang menggunakan gerbong. Jika David sendirian, dia juga bisa memilih untuk melakukannya. Namun, karena ada orang yang lebih lemah di timnya, mereka hanya bisa naik kereta. Kalau tidak, siapa yang bisa mengikutinya jika dia berlari dengan seluruh kekuatannya? Ratu Isa berjalan ke kedalaman hutan sementara David dan yang lainnya mengambil jalan setapak. Ada ratusan kilometer di antara keduanya, seperti dua garis sejajar. Namun, karena kedua belah pihak menuju ke arah yang sama tetapi belum mencapai yang terdekat. Intinya, semakin Ratu Isa bergerak maju, semakin David merasakan energi yang kuat ini menutup. Jika David mengabaikannya, Ratu Isa akan pergi setelah sampai di titik terdekat. Lagi pula, kecepatannya jauh lebih cepat daripada David dan yang lainnya. Kemudian, jarak antara mereka hanya akan semakin jauh. Namun sekarang, David tidak tahu. Saat dia berdiri di gerbong, dia merasakan nafas pihak lain semakin dekat. Setelah dia mengerutkan kening, dia juga melepaskan sebagian energinya. Dia memberi tahu pihak lain bahwa ada juga pembangkit tenaga listrik di sini. Jadi jangan mendekat. Ratu Isa, yang maju dengan cepat, merasakannya dan menyipitkan matanya. Kemudian, dia langsung menunjukkan energi yang lebih kuat dan mengirimkannya ke arah David dan yang lainnya.
dengan cepat menghancurkan energi yang dikeluarkan oleh David dan langsung menyelimuti mereka. Evie secara alami juga berada dalam medan energi ini. Dia segera merasakan keakraban dari nafas ini, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Pada saat yang sama, Ratu Isa menghentikan langkahnya. Ada niat membunuh di matanya. Dia menghilang dalam sekejap di depan mata para pengawal elf di belakangnya, hanya menyisakan satu kalimat. Aku sudah menemukan Evie. Aku akan pergi ke sana sekarang. Ratu Elf Isa bergegas menuju David dan yang lainnya dengan kecepatan tinggi. Baru saja dia tidak hanya merasakan kekuatan yang kuat tetapi juga energi Elven Princess Evie yang telah lama mereka cari. Dengan gabungan keduanya, Ratu Isa sudah memiliki beberapa prediksi di benaknya. Mereka yang berani menyentuh Pangeran Elf pasti tidak akan lemah dalam status dan kekuatan. Maka orang ini mungkin adalah orang yang mengambil Evie. Tidak peduli siapa pihak lain itu, dia akan memberinya pelajaran terlebih dahulu. Bahkan keluarga super kaya Layla akan membayar mahal jika mereka berani menangkap Putri Elf. Saat itu, para elf tidak akan berani mengatakan hal seperti itu. Sekarang, di bawah kepemimpinan Ratu Isa, para peri telah menjalin persahabatan yang baik dengan banyak keluarga super kaya Layla. Selama tidak melibatkan terlalu banyak kepentingan, semua orang akan menunjukkan rasa hormat kepada peri dan Ratu Isa. Saat ini, Ratu Isa siap melampiaskan amarahnya pada David. Dia penuh amarah dan niat membunuh. Dia bersumpah untuk membalaskan dendam Evie dan mengembalikan gengsi para elf. Sebagian dari energi yang dia keluarkan barusan hancur dan itu membuat David bingung. Dia hanya memperingatkan pihak lain untuk tidak datang dan dia tidak punya niat untuk bertarung. Mengapa pihak lain tiba-tiba menjadi marah? Kecepatan mereka yang mendekat lebih cepat dari sebelumnya, belum lagi, mereka datang dengan niat membunuh juga sehat. Untuk apa ini? Apakah mereka ingin bertarung sampai mati denganku? Apakah ada kebutuhan untuk reaksi sebesar itu? Apakah mereka suka berkelahi? Itu tidak mungkin. Bahkan jika mereka suka bertarung, itu seharusnya hanya duel persahabatan tanpa niat membunuh. Kami tidak mengenal satu sama lain dan tidak ada dendam di antara kami. Betapa anehnya, David menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia bisa merasakan energi yang kuat dan niat membunuh semakin dekat. Jika dia tidak menghentikannya, mereka bisa segera sampai di sini. David tidak punya pilihan dan dia hanya bisa pergi menemui pihak lain. Dia tidak bisa membiarkan pihak lain datang. Benny, Thor, dan yang lainnya semuanya lemah. Bagaimana jika pertempuran di sini memengaruhi mereka? Kecuali kekuatan misterius yang kuat di Pebbles yang mungkin menjamin keselamatannya, yang lain mungkin tidak dapat memblokir energi sama sekali. Diam di tempat, aku akan pergi melihat apa yang terjadi. Setelah David berbicara, dia melompat dan berubah menjadi bayangan sebelum langsung menghilang dari mata semua orang. Ketika Evie merasakan kehadiran yang akrab ini adalah ibunya, Ratu Elf, dia terlalu sibuk merasa bahagia. Dia baru sadar kembali setelah David pergi. Dia dengan keras berteriak, "Tuan David, jangan pergi." Namun David sudah pergi jauh sekarang dan dia tidak bisa mendengar suara Evie sama sekali. "Putri Evie, ada apa?" Benny, berdiri di samping Evie, bertanya. "Benny, cepat dan hentikan Tuan David pergi," kata Evie dengan panik. "Putri Evie, jangan khawatir. Tuan David sangat kuat. Dia punya rencananya, jadi kita harus percaya padanya dan menunggunya di sini. Dia akan kembali dengan selamat." Benny menghibur Evie. "Tidak seperti itu, tidak seperti itu. Anda harus menghentikan Tuan David. Saya khawatir mereka akan salah paham dan Tuan David tidak akan bisa kembali," teriak Evie ketakutan. Dia telah melihat kekuatan David dan tahu bahwa dia sangat kuat. Namun, apakah dia lebih kuat dari ibunya? Ibunya adalah Ratu Peri. Pada saat yang sama, dia juga yang nomor satu di antara para elf. Setelah menerima warisan, kekuatan tempur Ratu Elf sudah sebanding dengan pembangkit tenaga listrik teratas Layla. Evie tahu ibunya pasti menemukannya. Jika Isa salah memahami David dan mengira dia telah menangkap Evie, David mungkin akan terbunuh atau cacat saat mereka bertarung. Evie tidak bisa menerima hasil seperti itu. David adalah dermawannya. Tanpa David, takdirnya akan ditulis ulang dan dia akan berakhir dengan menyedihkan. Jika David dipukuli sampai mati atau dilumpuhkan oleh ibunya, dia akan hidup dalam rasa bersalah selama sisa hidupnya. "Putri Evie,
Apa yang terjadi? Katakan dengan jelas, mengapa guru tidak kembali? Melihat penampilan Evie, Benny panik. Orang yang Tuan David rasakan adalah ibuku, Ratu Peri. Dia datang ke The Spirit Cage untuk mencariku. Saya telah hilang begitu lama dan tidak meninggalkan tanda khusus yang unik untuk peri, jadi ibuku pasti mengira aku ditangkap oleh orang jahat. Bagaimana jika dia mengira Tuan David yang melakukannya? Bagaimana jika ada perkelahian? Tuan David tidak akan menjadi tandingan ibuku, jelas Evie sambil menangis. Dia benar-benar panik. Dia menyesal tidak menghentikan David tepat waktu sekarang. Andai saja dia berbicara lebih awal dan memberi tahu David bahwa energi yang kuat itu milik ibunya, David tidak akan bergegas untuk melindungi mereka. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Kita sama sekali tidak bisa mengejar Tuan David dengan kecepatan kita. Pada saat kita sampai di sana, mereka mungkin sudah mulai berkelahi. Evie bisa merasakan kebencian yang mengerikan dari ibu Ratu Elfnya. Selama kedua belah pihak bertemu, pasti akan ada perkelahian. Dia tidak ingin dermawannya bertarung sampai mati dengan ibu tercintanya. Setelah Benny mendengar apa yang dikatakan Evie, matanya membelalak. Pikirannya kosong dan dia merasa tersesat saat dia berdiri di sana dengan hampa. Dia dulu tinggal di planet Lucio dan itu hanya sebutir pasir di tepi peradaban level 9. Keluarga Nah bukanlah hegemon di planet Lucio. Ada beberapa kekuatan yang bisa dibandingkan dengan mereka. Namun, dibandingkan dengan seluruh Layla, planet Lucio sangat kecil sehingga bisa diabaikan, apalagi Benny dan keluarganya. Namun, ini tidak menghentikan Benny untuk mengetahui tentang Ratu Elf. Dia adalah nomor satu Layla. Dia bertanggung jawab atas peri dan akan berteman dengan berbagai kekuatan super Layla. Selain itu, kekuatan tempurnya juga unggul. Benny selalu sangat percaya pada David. Dia pikir David bisa menangani situasi tak terduga dengan kekuatannya. Namun ketika dia menyadari bahwa lawan David kali ini adalah Ratu Elf, reaksi pertamanya sama. Dengan reaksi Evie, David tidak mungkin cocok untuk Ratu Elf. Lagi pula, David masih terlalu muda. Dan Ratu Elf adalah pembangkit tenaga listrik yang telah terkenal selama bertahun-tahun. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Benny bertanya pada dirinya sendiri berulang kali dalam benaknya. Awalnya, dia memutuskan untuk mengikuti David karena dia ingin mencari pendukung untuk dirinya dan keluarganya. Seiring berjalannya waktu, Benny mulai memiliki perasaan yang berbeda terhadap David setelah lama bergaul dengan David. Dia belum pernah bertemu dengan seorang pria muda dengan kekuatan dan latar belakang super seperti David tetapi bahkan tidak memiliki temperamen. Dia sangat santai, seperti orang. Kebanyakan, dia juga terlalu baik kepada orang-orang di sekitarnya. Ketika dia bersamanya, dia tidak merasakan tekanan bersama orang-orang besar lainnya. Tidak perlu baginya untuk khawatir akan dihukum dan ditegur karena tidak melakukannya dengan cukup baik. Benny semakin suka tinggal bersama David. Dia bahagia dan santai setiap hari. Meskipun dia hanya seorang pelayan, David tidak pernah memperlakukannya seperti itu. Di mana dia bisa menemukan master seperti itu? Jadi, Benny adalah salah satu orang yang tidak ingin terjadi sesuatu pada David. Putri Evie, apakah kamu yakin? Pembangkit tenaga yang disebutkan Tuan David benar-benar Ratu Peri? Benny bertanya dengan suara bergetar. Iya. Ibu saya dan saya telah hidup bersama sejak saya masih muda, dan saya sangat akrab dengan energinya. Jadi, saya tidak akan membuat kesalahan, jawab Evie dengan yakin. Lalu apa yang harus kita lakukan? Benny, kita harus menghentikan Tuan David dan ibuku, kalau tidak mereka pasti akan bertengkar. Saya khawatir Tuan David akan terluka. Evie tidak takut David akan terluka. Jika itu hanya cedera kecil, itu tidak akan menjadi apa-apa. Namun, dia tahu temperamen ibunya. Dia mungkin saja membunuh David secara langsung. David adalah dermawan yang menyelamatkannya, tetapi bagaimana jika ibunya salah paham dan memukulinya sampai mati? Jika itu terjadi, Evie akan hidup dalam penghukuman diri selama sisa hidupnya. David dan Ratu Isa tampak seperti dua meteor yang terbang melintasi hutan. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga memusingkan. Mereka berada di depan sekarang, tapi kemudian mereka menghilang dalam sekejap mata. 1. Bagi mereka, jarak lebih dari 100 km tidak berbeda dengan puluhan meter.
Kedua meteor akan bertabrakan ketika salah satunya berhenti. Secara alami, David adalah orang yang berhenti. Dia masih belum tahu apa yang sedang terjadi. Dia tidak tahu mengapa pihak lain datang. Niat membunuh tanpa batas dan tidak mau bergerak. Jika mereka hanya menginginkan duel persahabatan, David akan tetap mengiyakan. Dia sudah lama ingin mencoba batas kekuatan tempurnya. Setelah datang ke The Spirit Cage begitu lama, dia belum pernah bertemu dengan siapapun yang dia anggap serius. Sekarang, lawan jelas tidak ada di sini untuk melakukan duel persahabatan tetapi untuk bertarung sampai mati. Daud tidak menyukai pertempuran hidup dan mati yang tidak masuk akal ini. Dia setidaknya harus mencari tahu alasannya. Temanku, bolehkah aku tahu apa artinya ini? Tanya David keras. Suara itu sampai ke telinga Ratu Elf Isa dengan akurat. Namun, bagaimana Ratu Elf akan mendengarkannya saat ini? Semakin dekat jaraknya, semakin jelas dia bisa merasakan kehadiran Evie. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa Pang di depannya adalah orang yang mengambil Evie. Sekarang dia hanya ingin melampiaskan amarah yang terpendam dalam hatinya sejak lama. Dia hanya akan memutuskan setelah dia melumpuhkan Pang di depannya. Pergi ke neraka. Ratu Isa mengertakkan gigi dan berteriak. Dia sekarang tidak jauh dari David. David merasa sangat tidak berdaya menghadapi lawan yang tidak masuk akal seperti itu. Dia tidak ingin terlibat dalam pertempuran semacam ini tanpa mengetahui alasannya, tetapi pihak lain tidak memberinya kesempatan. Pihak lain sudah ada di sini, jadi dia tidak bisa hanya berdiri di sana dan membiarkan pihak lain memukulinya. Karena mereka ingin berperang, maka David akan menurut. Pihak lain telah mengabaikan niat baik David beberapa kali dan David sedikit marah. Jadi, dia naik tanpa ragu-ragu. Ledakan. Kedua meteor itu bertabrakan. Suara memekakkan telinga menyebar di sekitar mereka. Di bawah titik tumbukannya, pepohonan menghilang, membentuk lubang besar. Hutan, dalam radius 10 km, berantakan. Tabrakan ini terlalu kuat dan kehancurannya juga sangat besar. Seseorang harus ingat bahwa ini adalah The Spirit Cage, bukan dunia nyata. Di dunia nyata, akan mudah bagi dewa leluhur seperti David untuk menghancurkan sebuah planet dengan menjentikkan jarinya. Namun, kekuatan tempur The Spirit Cage jauh dari level dunia nyata. Jika satu pukulan dapat menyebabkan begitu banyak kerusakan, itu berarti kedua sisi pertempuran adalah kekuatan super dari The Spirit Cage. Benny dan Evie baru saja akan pergi untuk menghentikan David dan Ratu Isa. Ledakan. Terdengar ledakan keras. Lalu datanglah gelombang kejut dari tabrakan itu. Benny dan Putri Evie tertangkap basah dan terbang dari kereta. Ketika keduanya berdiri lagi, mereka saling memandang, dan mereka bisa melihat kekhawatiran mendalam di mata masing-masing. Sudah berakhir, sudah berakhir. Dengan kekuatan mereka bahkan tidak bisa berpikir untuk mendekati level pertempuran ini. Mereka begitu jauh namun, setelah pertempuran itu tak tertahankan bagi mereka. Hanya ada satu hasil jika mereka mendekat dengan paksa, dan itu akan dibunuh oleh gelombang kejut. Thor dan penjaga keluarga Nah juga menunjukkan ketakutan di mata mereka. Ini sangat kuat. Mereka belum pernah bertemu orang yang begitu kuat dalam hidup mereka. Setelah tabrakan hebat, ada keheningan di langit. David dan Ratu Isa berdiri terpisah beberapa kilometer di udara. Saat ini, mereka akhirnya melihat penampilan lawan mereka dengan jelas. Yang mengejutkan David, pihak lain ternyata adalah seorang wanita bercadar. Ratu Isa tidak menyangka bahwa yang bisa menangkap pukulannya tanpa cedera sebenarnya adalah seorang anak laki-laki. Kekuatan jiwanya sangat kuat di usia yang begitu muda. Sepertinya dia memang pria dengan latar belakang setinggi langit. Pantas saja dia berani menangkap Evie. Gambar David semakin menegaskan tebakan Ratu Isa. Bagaimana orang biasa berani menangkap Putri Elf? Ketika dia memikirkan hal ini, niat membunuh di mata Ratu Isa semakin kuat. Merasakan niat membunuh, David mengerutkan kening. Apakah wanita ini sakit di kepala? Kami tidak memiliki keluhan, jadi mengapa dia mencoba membunuhku begitu kami bertemu? Tidak, dia sudah menunjukkan niat sebelum kita bertemu. Bu, sepertinya kita belum pernah bertemu satu sama lain dan kita tidak punya permusuhan. Jadi apa artinya ini? Tanya David dengan suara berat. Tidak bisakah kamu mengatakannya? Aku ingin membunuhmu, tentu saja. Jawab Ratu Isa langsung. Mengapa? Apakah saya perlu alasan untuk berurusan dengan AB***Z seperti Anda?
Ratu Isa mencibir. David terhibur dengan kata-kata Ratu Isa. Dia telah berada di The Spirit Cage kurang dari setahun. Dia pikir dia cukup taat hukum dan dia tidak pernah melakukan sesuatu yang berbahaya atau keji. Dia hanya akan menyerang ketika musuh memaksanya dan sebagai upaya terakhir. Bagaimana dia menjadi sialan? Mungkinkah orang ini menjadi pendukung di belakang keluarga Mace? Sepertinya itu juga tidak benar. Keluarga Mace hanyalah sebuah keluarga dari kota lapis kedua. Jika mereka memiliki dukungan yang kuat, mereka tidak akan terkalahkan di Seoul. Bagaimana keluarga lain bisa bertahan? Untuk sesaat, David tidak tahu apa masalahnya. Jika dia tidak bisa mengerti, maka dia akan berhenti memikirkannya. Bu, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Saya, David Liddell, tidak akan menyebut diri saya orang baik, tapi saya sudah tidak pernah melakukan sesuatu yang berbahaya. Jika Anda terus bersikap tidak masuk akal, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. David juga kehilangan kesabaran. Dia telah mundur beberapa kali, tetapi pihak lain tetap agresif. Tidak peduli seberapa bagus karakternya, masih ada saat-saat dia merasa kesal. Benar-benar, inilah yang saya inginkan. Biarkan saya melihat apa yang Anda mampu, Anda Pang. Saya akan memberi tahu Anda bahwa hanya karena Anda memiliki sedikit kekuatan dan latar belakang, itu tidak berarti Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Beberapa orang berada di luar kemampuanmu. Setelah Ratu Isa selesai berbicara, dia bergegas menuju David. Bahkan, dia tahu itu di dalam hatinya. Jika anak laki-laki bernama David di depannya ini dapat memblokir serangannya, latar belakangnya pasti menantang surga. Bahkan jika Isa memenangkan pertempuran ini, dia tidak dapat membunuh David. Dia hanya bisa melukai David dan membawanya menemui orang yang lebih tua untuk melihat bagaimana mereka akan mengatasi masalah tersebut. Dia tidak akan membiarkan dia menghancurkan sang putri yang telah lama dibudidayakan oleh peri. David menatap wanita yang berlari ke arahnya lagi. Dia penuh amarah dan niat membunuh. Dia benar-benar ingin memberi tahu pihak lain bahwa dia pasti salah orang. Namun, wanita bercadar itu tidak memberinya kesempatan sama sekali dan mulai bertengkar meski ada perbedaan pendapat. Saat ini, David juga mendidih karena amarah. Karena kamu ingin bertarung, maka ayo pergi. Kita hanya akan membicarakan ini setelah kita selesai. Jika saya terus berbicara, dia akan berpikir bahwa saya takut padanya. Saya ingin melihat apa yang akan dia lakukan ketika dia akhirnya menyadari bahwa dia telah mendapatkan orang yang salah. Segera, dia maju untuk menemuinya. Kedua belah pihak bertabrakan lagi. Ledakan, menabrak, pol. Suara tabrakan yang tak terhitung jumlahnya bisa terdengar. Ratu Elf Isa semakin ketakutan saat dia bertarung. Pang kecil ini sangat kuat. Aku sudah menggunakan 80% dari kekuatan tempurku, tapi aku masih tidak bisa mengalahkannya. Kekuatan apa yang dia kembangkan secara diam-diam? Dia mengaku sebagai David Udell. Namun, tidak ada keluarga besar dengan nama keluarga Liddell di Leila. Peri memiliki hubungan yang baik dengan pasukan utama Leila sehingga Ratu Isa bisa yakin. Di antara generasi muda Leila, tidak ada orang seperti David. Setidaknya tidak di permukaan. Sulit untuk mengatakan apakah ada yang bersembunyi di kegelapan. Beberapa kekuatan akan membudidayakan keturunan langsung yang paling berbakat secara rahasia, untuk menghindari pembunuhan oleh kekuatan musuh dan kematian dini. Adapun yang ada di permukaan, itu semua untuk menarik perhatian semua orang. Ratu Isa menduga bajingan bernama David di depannya ini adalah orang seperti itu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan pikiran yang begitu kuat di usia yang begitu muda? Jika kekuatan pikirannya kuat, maka kekuatannya di dunia nyata tidak akan ketinggalan terlalu jauh. David juga terkejut dengan kekuatan Ratu Isa. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu lawan yang bisa membuatnya bertarung dengan serius sejak memasuki Sangkar Roh. Namun kekuatan kecilnya masih jauh dari cukup untuk membunuhnya. Ledakan. Setelah satu pukulan, kedua belah pihak mundur lagi. Dalam dua pertarungan itu, David dan Ratu Isa tak bisa berbuat banyak satu sama lain. Kamu Pang, kekuatan jiwamu jauh lebih kuat dari yang aku bayangkan. Kekuatan mana yang secara diam-diam membudidayakan Anda sebagai penggantinya? Katakan padaku dan aku tidak akan membunuhmu hari ini. Tetapi Anda juga harus membayar untuk apa yang Anda lakukan. Ratu Isa memandang David di kejauhan dan berbicara lebih dulu.
David tertegun sekali lagi. Apa yang terjadi? Dia mengira wanita di depannya salah orang. Jadi, sebagai hasilnya, dia mulai melawannya bahkan ketika dia tidak tahu siapa dia. Orang macam apa itu? Hingga saat ini, David masih belum mengerti kenapa wanita ini sangat membencinya dan ingin membunuhnya. Kamu bahkan tidak tahu siapa aku, tetapi kamu ingin membunuhku. Betapa lucunya. David mencibir. Aku akan bertanya lagi, apakah kamu akan memberitahuku? Bukannya aku tidak akan memberitahumu. Tapi kamu tidak akan percaya padaku bahkan jika aku memberitahumu. David merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya. Bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak akan mempercayaimu jika kamu tidak memberitahuku? Kalau begitu dengarkan baik-baik, aku, David Liddell, bukanlah penerus kekuatan apapun. Saya adalah saya dan saya tidak pernah bergantung pada siapapun sejauh ini, jadi saya pikir Anda pasti salah orang dan kita tidak perlu terus berjuang. Apakah kamu bercanda? Ratu Isa menatap David, matanya penuh niat membunuh lagi. Apakah dia baru saja mengatakan bahwa dia salah orang? Evie adalah putri peri dan Isa membesarkannya. Jadi, bagaimana dia bisa salah mengira energi Evie? Sudah kubilang kamu tidak akan percaya padaku. Terserah. Jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung. David menunjukkan sikap acuh tak acuh. Apa yang perlu dikatakan telah dikatakan. Apa yang bisa David lakukan jika pihak lain menolak untuk mempercayainya? Sangat bagus. Karena Anda tidak akan mengatakan yang sebenarnya, Anda tidak bisa menyalahkan saya saat itu. Aku hanya bisa memukulimu dan membiarkan orang tuamu datang menjemputmu. Setelah Ratu Isa selesai berbicara, energinya melonjak lagi. Kali ini, dia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi bajingan kecil ini. Dia harus melumpuhkan David untuk melampiaskan amarah di hatinya. David menatap wanita yang energinya melonjak lagi. Kemudian, dia menyingkirkan sikap acuh tak acuh dan menjadi serius. Boom! Ledakan. Dua berkas cahaya surgawi melesat ke langit dan membubarkan awan. Milik Ratu Isa berwarna hijau dan milik Daud berwarna emas. Benny dan yang lainnya, yang jaraknya puluhan kilometer, semuanya terpana saat mereka menatap. Sinar hijau dan emas yang membumbung ke langit di kejauhan. Meski mereka jauh, mereka bisa merasakan dua tekanan kuat datang. Seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es. Mereka merasa dingin di sekujur tubuh dan tidak bisa bergerak. Itu adalah pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Evie tahu lampu hijau itu pasti dari ibunya, Ratu Isa. Jadi, apakah itu berarti cahaya keemasan itu milik Tuan David? Kedua sinar cahaya itu hampir berimbang. Tiba-tiba mata Evie berbinar. Dilihat dari situasi saat ini, kekuatan yang ditunjukkan oleh Master David tidak lebih lemah dari ibunya Ratu Isa. Bagaimana dia bisa bersaing dengan ibunya? Sementara Evie terkejut, dia juga sedikit gembira. Bukannya dia memihak orang luar dan berharap ibunya akan kalah dari David. Itu jelas tidak mungkin. Setelah bertahun-tahun bergaul siang dan malam, Evie memiliki kepercayaan mutlak pada ibunya, Ratu Isa. Semakin kuat David, semakin kecil kemungkinan ibunya akan membunuhnya. Akan lebih baik jika kedua belah pihak seimbang, jadi tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Ini akan menjadi hasil terbaik. Benny sudah kaget dan terdiam saat dia berdiri di satu sisi. Dua sinar cahaya yang membubung ke langit begitu jelas sehingga dia secara alami juga melihatnya. Salah satunya adalah Ratu Peri dan yang lainnya, tentu saja, David. Tuan David sangat kuat. Baru saja aku khawatir dia akan dibunuh oleh Ratu Elf. Kurasa aku hanya terlalu banyak berpikir. Dia bahkan bisa melawan Ratu Elf yang merupakan nomor satu di antara para elf, jadi ini cukup untuk membuktikan betapa kuatnya dia. Ini hanya di kandang roh dan bukan di dunia nyata, namun dia sudah sangat kuat. Jadi, apakah dia akan lemah di dunia nyata? Di Layla, seseorang dengan kekuatan jiwa yang kuat pasti tidak akan lemah dalam pertempuran. Semua orang tahu bahwa kekuatan jiwa adalah yang paling sulit untuk ditingkatkan. Sepertinya aku mengikuti orang yang tepat. Di masa depan, saya harus mengikutinya dengan cermat. Bahkan menjadi salah satu pelayannya adalah suatu kehormatan dalam hidupku. Ratu Isa memandangi sosok emas di depannya, menggertakkan giginya dengan erat, dan merasakan ketidakberdayaan di hatinya. Tanpa diduga, pang kecil ini juga menyembunyikan kekuatannya. Aku benar-benar meremehkannya. Aku ingin tahu kekuatan mana yang bisa mengolah orang mesum seperti itu.
Dia pandai bersembunyi. Berdasarkan kekuatan jiwa saja, para jenius muda di Leila, dicari dan dikagumi oleh banyak orang, bahkan tidak layak untuk mencium kaki anak ini. David, aku meremehkanmu. Kamu sangat baik. Setidaknya dalam hal kekuatan jiwa, anak-anak dari Leila itu jauh di belakangmu, kata Ratu Isa dengan suara berat. Meskipun dia tidak terlalu menyukai David karena insiden dengan Evie, dia harus mengakui bahwa anak ini sangat jenius. Tidak peduli kekuatan mana yang diam-diam mengolah penerus ini, dia pasti akan mendapatkan pijakan di Leila di masa depan. Jika bukan karena Evie, Ratu Isa benar-benar tidak ingin menjalin hubungan buruk dengan orang seperti itu. Itu akan menjadi perilaku yang sangat tidak bijaksana. Peri akan selalu berteman dengan semua kekuatan kuat dan kuat di Leila sebanyak mungkin sehingga ketika Peri berada dalam masalah suatu hari di masa depan, semua orang dapat membantu mereka. Sekarang, melawan orang muda dan menjanjikan seperti David bertentangan dengan tujuan awal mereka dan itu bukanlah yang diinginkan Ratu Isa. Dia bahkan mulai menyesalinya sekarang. Jika dia tahu bahwa kekuatan jiwa David begitu kuat, dia akan membiarkan Evie menikah dengannya secara langsung jika dia benar-benar menyukai Evie. Kemudian, kedua belah pihak juga bisa membentuk aliansi yang lebih erat. Sangatlah berharga mengorbankan seorang putri untuk berinvestasi pada seorang jenius kecil seperti David. Peri juga tidak akan kecewa dengan keuntungan di masa depan. Juga, saya tidak berharap Anda menyembunyikan kekuatan Anda juga, tapi itu saja. Jika Anda ingin menggunakan kekuatan Anda saat ini untuk melumpuhkan saya khawatir itu akan sedikit sulit, jawab David sambil tersenyum. David, aku akui kamu sangat kuat, tapi kekuatan bukan berarti segalanya, apalagi bila perbedaannya tidak terlalu besar. Hasil pertempuran juga bergantung pada banyak aspek lainnya, kata Ratu Isa. Sepertinya kamu masih tidak mau menyerah. Sejujurnya, aku tidak ingin melawanmu. Pertarungan semacam ini menurut saya tidak ada artinya, tetapi karena Anda tidak akan meninggalkan saya sendiri, maka mari kita lakukan. Bagaimana mungkin Daud tidak mengetahui bahwa hasil pertempuran juga akan bergantung pada aspek lain? Kecuali satu pihak memiliki kekuatan untuk benar-benar menghancurkan pihak lain, jika tidak, segalanya mungkin terjadi. Misalnya, senjata tersembunyi, jebakan, jurus pamungkas, dan teknik rahasia, yang semuanya dapat menentukan hasil pertempuran. David juga percaya bahwa wanita lawannya pasti memiliki banyak pendukung. Namun, jadi apa? Dia belum memberikan segalanya. Kali ini, David menyerang lebih dulu. Dia tidak bisa selalu begitu pasif, kan? Melihat David bergerak, Ratu Isa mengikutinya. Kedua sosok itu, satu emas, dan satu hijau, menghilang hampir bersamaan. Mereka berdua menyerang lawan dengan kecepatan yang sulit dibedakan dengan mata telanjang. Ketika mereka muncul kembali, mereka bertabrakan sekali lagi. Ledakan. Gelombang kejut yang terlihat dengan mata telanjang menyebar dari tempat keduanya bertabrakan. Hutan yang terlantar dalam radius lebih dari 10 km dibalik lagi. Dampak yang kuat sekali lagi membuat Benny, Evie, dan yang lainnya menyadari seperti apa pertarungan antar pembangkit tenaga listrik. Selama Evie dekat dengan lingkaran pertempuran David dan Ratu Isa, dia bisa menghentikan mereka. Namun, dengan kekuatan Evie, dia tidak bisa melakukannya. Mendekati secara paksa hanya akan meminta kematian. Evie tidak punya pilihan selain menunggu dengan tenang sampai pertempuran berakhir dan ibunya datang menjemputnya sehingga dia memiliki kesempatan untuk mengatakan yang sebenarnya. Sementara itu, pengawal elf yang mengikuti Ratu Isa juga dicegat oleh gelombang kejut. Mereka jauh lebih kuat dari Benny dan yang lainnya, namun, mereka juga tidak berani mendekat. Masuk tidak akan membantu Ratu Isa tetapi juga akan mengorbankan nyawa mereka. Para pengawal elf juga terkejut bahwa Yang Mulia Ratu telah bertemu dengan lawan yang begitu kuat. Namun seperti Evie, mereka semua memiliki keyakinan mutlak pada Yang Mulia Ratu. Mereka tidak pernah mengira Yang Mulia akan kalah. Setelah benturan keras itu, baik Daud maupun Ratu Isa tidak berniat untuk berhenti. Kedua belah pihak saling bertarung berkali-kali. Pusat pertempuran mereka, hutan yang semula lebat, menjadi sunyi dan penuh lubang besar. Untungnya, sebagian besar hewan yang tinggal di sini merasakan energi yang dilepaskan oleh Ratu Isa dan melarikan diri. Kalau tidak, banyak jiwa akan mati setelah pertempuran.
Kekuatan bertarung yang diperlihatkan keduanya hampir sama. Menurut situasi pertarungan saat ini, akan sulit untuk mengetahui pemenangnya jika mereka terus bertarung. Ratu Isa memandang David, yang mampu menghindari serangannya dengan mudah. Dia tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak bisa mengalahkan bajingan kecil ini tanpa menggunakan beberapa kartu trufnya. Hal-hal telah berkembang ke titik ini dan panah sudah ada di tali, jadi dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Oleh karena itu, Isa mengertakkan gigi dan menghadapi serangan David dengan kekuatan penuh. Boom! David dan Ratu Isa masing-masing mundur. Dalam proses mundur, busur hijau tiba-tiba muncul di tangan kiri Ratu Isa. Dia meletakkan tangan kanannya di tali dan menariknya kembali untuk membentuk setengah lingkaran. Panah transparan muncul di haluan. Akhirnya, dia melepaskan tangan kanannya. Wosh! Suara tajam bisa terdengar. Anak panah tembus cahaya terlepas dari busur di tangan kiri Ratu Isa dan melesat di udara. Itu sangat cepat sehingga hampir mencapai titik teleportasi. Sebelum suara anak panah yang menembus udara terdengar, anak panah tembus pandang itu sudah tiba di depan David. Namun, itu mengarah ke bahu kiri David, bukan kepala atau jantungnya. Ratu Isa juga tidak mau membunuh Daud. Tidak masalah kekuatan mana yang menjadi penerus rahasia David. Dilihat dari penampilannya barusan, statusnya sudah terbukti dengan sendirinya. Jika Isa membunuhnya, kekuatan di belakang David akan melawan para elf dengan segala cara. Tidak banyak anggota elf dan yang benar-benar kuat yang bisa berdiri di puncak. Leila hanyalah Ratu Isa. Dibandingkan dengan keluarga besar umat manusia itu, jaraknya masih sangat besar. Jika Isa benar-benar menyinggung kekuatan di belakang David, para elf mungkin tidak akan lolos. Dalam pertimbangan yang komprehensif ini, bukan karena Ratu Isa tidak mau membunuh Daud, tetapi karena dia tidak berani. Sebagai Ratu Elf, dia harus memperhatikan para elf secara keseluruhan. David masih terpengaruh oleh gelombang kejut dan sebelum dia bisa menstabilkan dirinya, panah yang ditembakkan Ratu Isa mengenai dirinya. Kecepatannya sangat cepat sehingga David juga terkejut. Untungnya dia telah waspada terhadap Ratu Isa. Segera, dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih panah tembus pandang itu dengan sekuat tenaga. Saat David meraih panah, kekuatan besar menghantamnya. Dia menghilang di tempat dan dikirim terbang mundur oleh kekuatan besar ini. Dalam sekejap mata, dia tiba di puncak gunung yang jaraknya lebih dari 20 km. Tubuhnya bertabrakan dengan puncak gunung, membuat getaran dan suara yang sangat besar. Puncak gunung yang tinggi, setinggi ratusan meter, dirobohkan. Terbukti betapa kuatnya panah Ratu Isa. Akan sangat mengerikan jika itu mengenai David. Ratu Isa mencapai tujuannya dengan panahnya sehingga dia tidak terus menyerang. Setelah itu, busur hijau di tangannya menghilang. Kemudian, dia juga melesat cepat ke gunung yang runtuh. Pada titik ini, dia tidak merasakan kegembiraan kemenangan tetapi malah sedikit khawatir. Alisnya berkerut erat. Apakah saya memukul terlalu keras? Jangan mati, David, bajingan kecil. Ratu Isa tidak menyangka bahwa David yang tadi begitu gagah berani bahkan tidak bisa menahan panahnya. Dia pikir dia perlu menembakkan lebih banyak anak panah untuk mengalahkan David. Siapa yang mengira bahwa satu anak panah sudah cukup? Gunung itu runtuh, menimbulkan awan debu tebal. Isa tidak bisa melihat ke dalam debu dan dia tidak tahu apa yang terjadi pada David. Apakah dia terluka ringan, terluka parah, atau sekarat? Lama tidak ada pergerakan di gunung, sehingga Ratu Isa menjadi sedikit gugup. Dia tidak mati, kan? Ratu Isa menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Seharusnya tidak mungkin. Menilai dari pertarungan barusan, kekuatan David tidak diragukan lagi. Usai menembakkan anak panah itu, Ratu Isa pun menarik kembali kekuatannya. Paling-paling, David akan terluka parah tetapi tidak mati. Ketika Ratu Isa sedang mempertimbangkan apakah akan masuk dan melihat-lihat, energi yang besar dan menyesakkan melonjak ke langit di depannya. Menghadapi kekuatan ini, bahkan Ratu Isa, Ratu Elf, merasa kecil. Lalu datanglah badai. Debu tebal tertiup angin dan Ratu Isa juga terkena angin topan. Badai itu tidak menyakitinya, tetapi meniup kerudungnya, memperlihatkan wajahnya yang menakjubkan dan sepasang telinga yang runcing. Sebelum Ratu Isa sadar kembali di bawah energi ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depannya. Sosok itu membuka tangan kanannya dan hendak mencengkeram leher Ratu Isa dengan kecepatan kilat.
Namun, saat melihat wajah dan telinga lancip Ratu Isa, dia tertegun. Tangannya juga berhenti di jalurnya. Ia berdiri tepat di depan Ratu Isa dan tangan kanannya hanya berjarak beberapa sentimeter dari leher Ratu Isa. Keduanya berdiri tak bergerak di udara dalam postur yang aneh ini. David terganggu oleh panah tiba-tiba Ratu Isa. Untungnya, dia terus-menerus memperhatikannya dan mengambil panah tepat waktu. Namun, kekuatan besar itu juga mendorong David ke belakang dan menabrak puncak gunung yang tinggi, menjatuhkannya. David, yang tertanam di gunung, sangat marah. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami kerugian besar sejak tiba di The Spirit Cage. Dia telah mundur berulang kali sejak awal, namun pihak lain terus menekan. Apa dia pikir aku lemah? Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki kartu truf? Jadi, dia memutuskan untuk menggunakan semua kekuatannya. Dia bersumpah untuk memberi pelajaran pada wanita yang tidak masuk akal ini di depannya. Jadi bagaimana jika dia seorang wanita? Jika dia cukup mendorongnya, dia juga akan memukul seorang wanita. Dengan ledakan kekuatan yang tiba-tiba, dia langsung menakuti Ratu Isa hingga membeku. Dalam sekejap, David memanfaatkan kesempatan itu, mendatangi Ratu Isa dalam sekejap, dan dengan cepat mengulurkan tangan kanannya untuk mencengkeram lehernya. Namun, saat ini, David melihat wajah Ratu Isa dengan jelas. Wajah halus dan telinga runcing itu. Bukankah itu Evie? Setelah melihat lebih dekat, dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia sedikit berbeda dari Evie dan dia jelas lebih tua dari Evie. Dia terlihat lebih dewasa juga. Namun, keduanya terlihat 70–80% mirip. David bukan orang bodoh dan dia tahu bahwa wanita di depannya pasti memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Evie. Ketika dia memikirkan siapa putri peri Evie dan fakta bahwa dia membeli Evie dari pameran bawah tanah Sol, dia tahu bahwa wanita ini juga seorang peri dan dia sangat mirip dengan Evie. Oleh karena itu, dia pasti datang untuk mencari Evie. Maka, David pun menghentikan tangan yang hendak mencengkeram leher lawan. Meskipun Evie bukan putri kandung Ratu Isa, dia diidentifikasi sebagai putri Elven ketika dia baru lahir dan dia dibesarkan oleh Ratu Isa sejauh ini. Apalagi keduanya sudah makan dan hidup bersama selama bertahun-tahun. Tidak hanya itu, agar Evie dapat menerima warisan dengan lancar di masa depan, Ratu Elf Isa perlu menyuntikkan gennya ke Evie setiap hari ketika dia masih bayi. Sehingga Evie perlahan bisa berintegrasi dan beradaptasi dan keduanya tidak akan saling menolak ketika mewariskan warisan di kemudian hari. Ini agar mereka bisa menjadi pasangan yang sempurna. Pergantian setiap generasi Ratu Elf dalam sejarah Elf dilakukan dengan cara ini. Oleh karena itu, meskipun keduanya bukan ibu dan anak kandung, penampilan mereka sekitar 70% mirip. Ini adalah hasil dari fusi gen. Dari segi ilmiah, Ratu Isa dan Evie memiliki gen yang mirip dan seharusnya bersaudara. Itu sebabnya Ratu Isa sangat marah ketika mengetahui bahwa Evie mungkin akan ditangkap oleh orang jahat dan dianiaya, membuatnya tidak dapat menerima warisan. Evie adalah penerus yang dia kembangkan setelah banyak usaha. Selain itu, tidak mudah untuk mengolah yang lain. Ratu Isa dikejutkan oleh ledakan tiba-tiba David, dan sebelum dia bisa pulih, David mendekati dan menangkapnya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa melawan serangan mendadak David. Sudah terlambat untuk melakukan apapun sekarang. Jadi, dia hanya bisa melihat tangan David mendekati lehernya dan hanya ada satu pikiran di benaknya. Apakah David belum menggunakan kekuatan penuhnya? Apakah ini kekuatan penuhnya? Anak ini bukan hanya seorang jenius kecil, tapi seorang jenius yang luar biasa. Sama seperti Ratu Isa pasrah pada nasibnya, David berhenti. Dia tidak tahu mengapa David berhenti. Dia tidak ragu untuk menembakkan panah tadi. Keduanya berdiri di udara dengan tenang, saling menatap. Tidak ada yang berbicara. Setelah kira-kira 10 detik, David menarik kembali tangannya, terbatuk, dan berkata, kamu seharusnya mengenal Evie, kan? Bagaimana menurutmu? Ratu Isa menjawab dengan hampa. Dengan itu, ia melepas cadarnya untuk memperlihatkan wajah cantiknya yang begitu mirip dengan Evie. Pada saat yang sama, telinga elfnya juga dipamerkan. Melihat ekspresi Ratu Isa, David berpikir sejenak dan menganalisis apa yang terjadi. Akhirnya, dia mengerti. Jika wanita itu ada di sini untuk mencari Evie, mungkinkah dia baru saja merasakan kehadiran Evie dan berpikir bahwa Davidlah yang menangkapnya? Kalau tidak,
mengapa dia datang ke sini dengan niat membunuh. Semakin dia memikirkan hal ini, semakin David berpikir ini mungkin. Pihak lain mengira dia menangkap Putri Elf, tetapi kenyataannya, dia menyelamatkannya. Ini adalah kesalahpahaman. Siapa kamu bagi Evie? Tanya Daud lagi. Evie adalah putri peri dan aku adalah Ratu Isa dari peri. Menurutmu siapa aku baginya? Ekspresi Ratu Isa masih tidak berubah. Putri Evie, Ratu Isa, apa maksudmu kau Ibu Evie? David tampak seperti menyadari sesuatu. Tidak heran dia ingin membunuhnya begitu dia melihatnya. Mereka adalah ibu dan anak. Jika dia mengira dialah yang menangkap putrinya, maka dapat dimengerti bahwa seorang ibu, yang putus asa untuk menyelamatkan putrinya, akan melakukan ini. Ratu Isa tidak mengatakan apa-apa, jadi dia berasumsi bahwa dia setuju secara diam-diam. Ratu Isa, saya pikir Anda salah paham. Ini bukan seperti yang Anda pikirkan. Memberitahu saya kemudian, apa yang sedang terjadi. Mata Ratu Isa terasa dingin. Tidak apa-apa ketika David tidak menyebut Evie, tetapi ketika dia melakukannya, Isa ingin menghancurkan pang ini memikirkan bagaimana pang ini merusak penerus yang dia habiskan dengan keringat, darah, dan waktu untuk berkultivasi. Putri Evie memang bersamaku, tapi aku tidak menangkapnya dan aku tidak memaksanya untuk tetap bersamaku. Dia bisa meninggalkan apapun yang dia inginkan, tetapi Evie merasa berbahaya untuk pergi, jadi dia memohon padaku untuk mengantarnya ke Ember City. Kami sedang dalam perjalanan sekarang dan bertemu denganmu, David menjelaskan dengan sabar. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Ratu Isa tidak begitu percaya dengan perkataan David. Tentu saja itu benar. Apakah Anda pikir saya akan berbohong kepada Anda saat ini? Anda akan tahu jika Anda bertanya kepada Evie. Lalu bagaimana kamu bertemu Evie? Saya membelinya dari pedagang di pameran bawah tanah di Seoul seharga 250 miliar $. Ketika Ratu Isa mendengar ini, niat membunuh muncul di matanya. Siapa pedagang yang menjual Evie padamu? Aku tidak tahu. Semua orang memakai topeng di pameran perdagangan bawah tanah sehingga semua orang anonim. David merentangkan tangannya, mengatakan bahwa dia tidak tahu siapa yang menjual Evie kepadanya. Ratu Isa menatap lurus ke arah David dengan matanya yang indah. Dia menganalisis kebenaran kata-kata David di dalam hatinya. Setelah banyak pertimbangan, dia menyadari bahwa David tidak perlu berbohong. Jika dia tidak mengetahui bahwa dia sangat mirip dengan Evie sekarang, ada kemungkinan besar dia akan mati di tangannya. Kekuatan jiwa orang ini terlalu kuat. David, kuharap kau tidak berbohong. Tidak peduli siapa Anda dan latar belakang apa yang Anda miliki, para elf tidak akan berhenti. Evie adalah putri peri jadi dia sangat penting bagi kami. Kami akan melakukan segalanya untuk membalas dendam tidak peduli siapa yang menyakitinya. Ratu Isa mengertakkan gigi dan berkata, bagus. Lagi pula kau tidak akan percaya apapun yang kukatakan, jadi sebaiknya tanyakan saja pada Evie. Dia tidak jauh dari sini. David mengangkat bahu acuh tak acuh. Selain fakta bahwa dia telah membantu Evie, jadi bagaimana jika dia menyinggung para peri? Lagi pula Ratu Elf ini bukan lawannya, jadi apa yang harus ditakuti? Ratu Isa melirik David dan mengirimkan transmisi suara ke pengawal elf di luar lingkaran pertempuran. Kemarilah, kalian semua. Pengawal elf mengira Yang Mulia telah berurusan dengan musuh, jadi mereka bergegas menuju pusat pertempuran. Mereka segera tiba. Ketika mereka melihat Ratu Isa dan Daud berdiri bersama, mereka semua berpikir bahwa mereka sedang melihat sesuatu. Baru saja, keduanya berada dalam pertarungan yang menghancurkan bumi. Bagaimana mereka tiba-tiba berdamai? Meskipun mereka memiliki keraguan di hati mereka, para pengawal elf tidak mengatakan apa-apa. Mereka masih tahu apa yang harus ditanyakan dan apa yang tidak boleh ditanyakan. Yang Mulia, ayo, kita pergi menjemput sang putri dan pulang bersama. Setelah Ratu Isa selesai berbicara, dia berangkat lebih dulu menuju Evie dan yang lainnya. Pengawal elf segera mengikuti. David berada di ujung grup. Faktanya, dia adalah orang yang paling tertekan. Dia telah dengan baik hati menyelamatkan Evie dan para wanita elf dan berjanji akan mengirim mereka ke kota Ember. Akibatnya, ibunya datang. Jika bukan karena kekuatan David, dia akan dibunuh jika tidak lumpuh. Jika itu terjadi, itu akan menjadi kematian yang tidak adil. Sepertinya dia seharusnya tidak melakukan kebaikan secara sembarangan sekarang.
David menggelengkan kepalanya tak berdaya. Sekarang setelah semuanya berkembang ke titik ini, Ratu Isa mempercayai David. Ada dua alasan mengapa dia tidak menyukainya. Pertama, dia malu. David menyelamatkan Evie dan secara logis, Isa adalah ibu Evie jadi dia harus berterima kasih padanya. Namun, dia menyerangnya saat dia melihatnya tanpa memahami apa yang terjadi. Ratu Isa tidak tahu bagaimana menghadapi David, penyelamat Evie. Kedua, sebagai ratu dan orang nomor satu di antara para elf, dia hampir kalah dari seorang junior. Tidak, jika David tidak berhenti tepat waktu, dia akan dibunuh. Bahkan di sangkar roh, bukan di dunia nyata, Ratu Isa masih belum bisa menerima kenyataan ini. Tidak banyak orang di Leila yang bisa mengungguli David dalam hal kekuatan jiwa sekarang. Suara pertempuran akhirnya berhenti. Benny dan Evie dengan cemas menunggu hasil pertarungan. Karena tidak tahu pertempuran sudah selesai atau belum, mereka tidak berani mendekat. Jika pertempuran dimulai lagi, mereka akan mati. Tidak lama kemudian, beberapa sosok muncul di langit. Semua orang melihat dengan saksama karena mereka tahu siapa yang datang lebih dulu akan menjadi pemenangnya. Ketika mereka melihat bahwa orang di depan adalah Elf Queen Isa tetapi bukan David, Evie, dan Benny tampaknya kehabisan tenaga dan jatuh lemas di tanah. Meski mereka sudah siap di hati, masih agak sulit menerima ketika fakta ada di depan mereka. Satu-satunya hal yang bisa mereka harapkan adalah bahwa David masih hidup dan belum mati. Ratu Isa sangat cepat dan dia mencapai Evie, dan yang lainnya tidak jauh, dalam sekejap mata. Tepat ketika Evie hendak menanyakan keadaan David, sesosok tubuh perlahan mendekat. Siapa itu kalau bukan David? Benny dan Evie langsung menangis bahagia. Thor dan yang lainnya merasa lega saat melihat bahwa David aman. Tuan David, Anda masih hidup. Puan, apakah Anda baik-baik saja? Evie dan Benny bertanya dengan penuh semangat pada saat bersamaan. Apakah Anda benar-benar berpikir saya begitu lemah? Daud tersenyum. Tidak, Tuan David, senang Anda masih hidup, kata Evie tidak jelas. Dia sangat bersemangat. Dia mengira sesuatu akan terjadi pada David ketika dia bertemu ibunya, Ratu Peri. Tanpa diduga, dia baik-baik saja. Plus, David dan ibunya sama-sama baik-baik saja, dan itu bagus. Benny tidak berbicara, tapi dia tidak bisa menyembunyikan senyum tulus di wajahnya. Ketika Ratu Isa melihat bahwa Evie mengkhawatirkan keselamatan David begitu dia melihatnya, dia tahu bahwa David tidak berbohong. Setelah perlahan tenang, Evie menatap ibunya, Elven Queen Isa. Ibu, Evie menundukkan kepalanya dan memanggil dengan patuh. Itu semua salahnya. Dialah yang menyelinap ke sangkar roh yang menyebabkan apa yang terjadi. Tidak hanya dia menyakiti para pelayan yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun, dia hampir tidak bisa kembali. Ratu Isa menanggapi dengan enteng. Maaf, bisik Evie. Kau seharusnya tidak meminta maaf padaku, tapi pada semua elf. Evie, kamu biasanya sangat patuh, tapi aku tidak pernah menyangka kamu akan begitu berani untuk datang ke The Spirit Cage. Anda tahu bahwa jika sesuatu tak terduga terjadi di sini, Anda juga akan mati di dunia nyata, kan? Anda adalah putri elf dan jika Anda pergi, kepada siapa saya akan menyerahkan klan? Akhirnya, Ratu Isa tidak bisa menahan diri untuk menegurnya. Aku tahu aku melakukan kesalahan, Ibu. Saya tidak akan pernah berani melakukan ini lagi di masa depan. Mohon maafkan saya. Evie berlutut di depan Ratu Isa saat dia berbicara. Ceritakan tentang apa yang telah Anda alami sejak Anda memasuki The Spirit Cage. Jangan lewatkan apapun. Saya ingin tahu segalanya. Ratu Isa menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Sekarang, dia sangat ingin tahu apa yang terjadi pada Evie setelah dia datang ke The Spirit Cage. Yang terpenting, apakah seorang pria menyerangnya, dan apakah dia masih bisa menerima warisan? Ya Ibu, Evie mulai menceritakan kisahnya, dimulai dari saat pertama kali masuk ke The Spirit Cage. Pertama, dia bertemu Soleil, keturunan langsung dari keluarga Alten, yang membubarkan tim beranggotakan 9 orang, hanya menyisakan 5 dari mereka. Kemudian, seorang pria menyelamatkan mereka. Dia pikir dia telah bertemu orang yang baik, tetapi tanpa diduga, dia jatuh ke dalam perangkap lain. Pada akhirnya, David membelinya di pameran bawah tanah. Kali ini, dia memang bertemu orang yang baik. Setelah mendengarkan putrinya, Ratu Isa tidak berbicara,
dan tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Setelah beberapa saat, dia bertanya, "Jadi kamu tidak dilanggar?" "Tidak." Evie menggelengkan kepalanya berulang kali. "Siapa pria yang membawamu?" "Saya hanya tahu namanya Black Fox, tapi saya tidak tahu nama aslinya." "Bagaimana dengan penampilannya? Apakah kamu ingat? Bisakah kamu menggambarnya?" "Ibu," rubah hitam sangat berhati-hati. "Setiap kali dia muncul di depan kita, dia akan terlihat berbeda. Dia akan memakai topeng khusus karena takut dikenali oleh orang lain." Pada saat ini, Thor tiba-tiba menyela. "Yang mulia, Putri Evie, saya telah melakukan kontak dengan Black Fox. Bolehkah saya mengatakan beberapa patah kata?" Ratu Isa memandang Thor dan mengangguk tanpa ekspresi, menandakan bahwa dia bisa berbicara. "Yang mulia, saya telah berada di Seoul selama bertahun-tahun dan saya telah berpartisipasi dalam banyak pameran perdagangan bawah tanah yang diadakan oleh Black Fox. Dia sangat misterius. Setiap kali dia muncul, banyak orang akan berdandan persis seperti dia untuk mempertahankan anonimitasnya. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu identitas dan penampilan aslinya." "Kapan pameran perdagangan bawah tanah itu biasanya diadakan?" Ratu Isa bertanya lagi. "Orang ini berani mengincar Putri Elf, jadi sebagai Ratu Elf, bagaimana mungkin Ratu Isa mengampuni dia?" "Tidak ada waktu yang ditentukan, tetapi menurut apa yang dikatakan Putri Evie, rubah hitam menemukan identitas Putri Evie, jadi dia sangat ingin menjualnya di Seoul. Kalau tidak, dia bisa mendapatkan harga yang jauh lebih tinggi jika dia menjualnya di kota tingkat pertama manapun. Dari sini, saya menyimpulkan bahwa Black Fox tidak lagi berada di Seoul." Thor mengungkapkan penilaiannya. "Dia telah melakukan kontak dengan Black Fox. Jadi, dia tahu dia sangat berhati-hati dan tidak akan pernah menempatkan dirinya dalam bahaya." "Tidak sedikit pun. Maksud Anda, kami tidak dapat menemukan rubah hitam ini lagi?" Nada suara Ratu Isa masih tenang dan tidak ada gejolak, tapi siapapun bisa merasakan kemarahan di hatinya. "Yang mulia, satu-satunya Putri Elf, diculik oleh orang jahat dan dia belum ditemukan. Bagaimana mungkin Ratu Isa tidak menanggapi? Jika ini terjadi di dunia nyata, para elf pasti akan menggunakan kekuatan seluruh klan untuk menemukan orang tersebut. Namun, ini terjadi di The Spirit Cage, jadi tidak mudah untuk menanganinya. Kandang roh, bagaimanapun juga, adalah tempat yang diciptakan oleh manusia. Peri tidak memiliki keunggulan dalam hal kekuatan jiwa. Jika mereka bertindak gegabah, para senior klan tidak akan setuju. Selama ini, mereka terus menekan Ratu Isa untuk kembali dan berhenti membuang-buang waktu di The Spirit Cage. Para tetua perlu mempertimbangkan kepentingan seluruh klan, daripada bertindak atas keinginan mereka. Tidak mudah bagi elf untuk eksis dalam skala besar saat ini. Selama saat-saat tergelap mereka, para wanita elf bahkan tidak berani keluar dari hutan elf sama sekali. Begitu mereka melakukannya, mereka akan ditangkap dan dijual. Banyak hedonis dan pemboros manja akan menawarkan harga setinggi langit untuk membeli wanita elf. Itu jauh lebih baik sekarang daripada dulu. Setidaknya tidak ada yang berani melelang wanita elf di depan umum. Jika ada lelang, itu akan dilakukan di pasar gelap. Yang mulia, mungkin tidak mudah menemukan Black Fox sekarang. Mungkin dia sudah keluar dari The Spirit Cage dan tidak akan kembali lagi. Orang ini menghargai hidupnya dan tidak akan pernah menempatkan dirinya dalam bahaya. Begitu dia menghadapi krisis, dia akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan dirinya sendiri sesegera mungkin, jawab Thor dengan hormat. Ratu Isa tidak bersuara mendengar itu. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat David. Meskipun dia tidak ingin menghadapi si jenius kecil ini, bagaimanapun juga dia menyelamatkan Evie, dan jika dia, seorang ibu, berpura-pura tidak melihatnya, maka itu akan sangat tidak sopan bagi para peri. Selain itu, semburan energi terakhir David membuatnya ketakutan. Dia memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat sehingga anak ini juga tidak boleh terlalu lemah di dunia nyata. Itu juga menunjukkan bahwa dia memiliki latar belakang setinggi langit. Jika Isa bisa berhubungan baik dengan David karena Evie, itu akan menguntungkan para peri. Namun, Ratu Elf Isa tidak mau menerima dan menghadapi kenyataan bahwa dia sangat takut dengan energi seorang junior sehingga dia tidak bisa bergerak. David, terima kasih telah menyelamatkan Evie. Jika bukan karena Anda, dia akan sangat menderita. Tidak hanya dia tidak bisa kembali, dia juga akan dikurung dan diperlakukan seperti budak.
Hidupnya akan berakhir. Ratu Isa menekan rasa canggung di hatinya dan berterima kasih kepada David. Ini hanya masalah sepele, Ratu Isa, kamu tidak perlu terlalu rendah hati. Daud tersenyum. Dia benar-benar marah ketika dia diserang panah Ratu Isa dan menghancurkan gunung itu. Segera, dia ingin mengerahkan kekuatan penuhnya dan memberi wanita ini pelajaran yang serius. Namun, setelah mengetahui identitas Ratu Isa, David merasa lega. Dapat dimengerti jika seorang ibu bertindak tidak rasional ketika dia mengkhawatirkan keselamatan putrinya. David tidak masuk akal, adalah salah satu kekuatannya untuk mau memikirkan masalah dari sudut pandang orang lain. Mungkin sepele bagimu, tapi sangat berarti bagi Evie dan para peri. Tadi, aku tidak mengerti. Situasi sebenarnya jadi kupikir kaulah yang menangkap Evie dan itulah kenapa aku menyerangmu. Saya minta maaf kepada Anda sebagai Ratu Elf dan saya harap Anda tidak mengingatnya. Saya minta maaf. Ratu Isa dengan tulus meminta maaf kepada David. Adegan ini mengejutkan Evie dan yang lainnya, serta para pengawal elf. Mereka tidak pernah berharap Yang Mulia Ratu menurunkan dirinya menjadi seorang pemuda. Alasan Ratu Isa merendahkan diri dan meminta maaf kepada David tentu saja untuk mendapatkan milik David pengampunan. Itu salahnya sejak awal karena dia tidak menemukan kebenaran dari masalah ini sebelum menyerang. Jika David adalah orang biasa, itu akan baik-baik saja. Namun, dia tidak. Permintaan maaf tidak ada salahnya. Lagi pula, kekuatan Davidlah yang menaklukkan Ratu Isa. Kalau tidak, berdasarkan peringkatnya, bahkan jika dia melakukan kesalahan, dia tidak akan merendahkan dirinya di depan David. Paling-paling, dia hanya akan memberi kompensasi padanya. Tidak dibutuhkan, tidak dibutuhkan. Ini benar-benar tidak perlu. Bukan masalah besar. Selain itu, Putri Evie dan aku juga sudah berteman. Sebagai teman, kita harus saling membantu. David melambaikan tangannya berulang kali. Ratu Isa begitu rendah hati dan itu membuatnya sedikit malu. Iya, Ibu, Tuan David adalah orang yang sangat baik. Kami sudah berteman sehingga Anda tidak perlu meminta maaf padanya. Semua yang Anda lakukan adalah untuk saya dan saya yakin Tuan David akan mengerti. Evie menyela dengan gembira. Putri Evie benar. Ratu Isa, kamu adalah seorang ibu. Anda khawatir tentang keselamatan putri Anda sehingga Anda melakukan beberapa hal yang tidak rasional. Saya dapat memahami perasaan Anda dan saya tidak akan membagi rambut atas masalah ini. Daud mengangguk. Itu bagus. David, karena kamu dan Evie adalah teman, aku tidak akan banyak berterima kasih. Saya harap Anda akan datang mengunjungi kami jika Anda punya waktu di masa depan. Anda akan menjadi tamu kami yang paling terhormat dan Anda akan menikmati penerimaan elf dengan standar tertinggi. Oke, saya pasti akan pergi. Jika saya punya waktu, David setuju dengan santai. Adapun apakah dia benar-benar akan pergi, itu tergantung pada situasinya. Ancaman dari keluarga Vader harus dihilangkan bahkan sebelum David mempertimbangkan untuk meninggalkan Star Kingdom. Tuan David, Anda telah berjanji. Anda harus datang berkunjung sebagai tamu. Aku akan menunggumu di hutan peri, tambah Evie. Jangan khawatir, saya pasti akan pergi setelah saya selesai menangani urusan saya dan tidak ada yang harus dilakukan. Saat semua orang berbicara, Pebbles keluar dari gerbong. Keributan akibat pertempuran antara Ratu Isa dan Daud tidak membangunkannya. Sebaliknya, pembicaraan setelah pertempuran membangunkannya. Davey, gendong aku. Gadis kecil itu berdiri di atas pedal kereta, mengangkat tangannya ke atas kepalanya, dan melihat sekeliling sebelum menatap David. David berjalan mendekat, menggendong gadis kecil itu, dan berkata dengan penuh perhatian, "Kenapa kamu bangun, Pebbles? Apakah kami membangunkanmu karena kami berbicara terlalu keras?" "Tidak, Davey, kamu tidak membangunkanku, aku bangun sendiri. Saya ingin tidur di pelukan Davey karena akan lebih nyaman." Gadis kecil itu membenamkan kepalanya di pelukan David saat dia mengatakan itu. "Maka Davey akan menahanmu untuk tidur." Kerikil tertidur dengan cepat, mencium aroma David yang menenangkan. Aroma David sangat membantunya. Sama seperti kekuatan jiwa Celeste dan David dapat ditingkatkan secara signifikan setelah hubungan mereka dalam fantasi. Yang lain tidak terkejut melihat situasi seperti itu. Kecintaan David pada Pebbles telah mencapai puncaknya, dan semua orang iri akan hal itu. Bahkan Evie, putri elf, iri. Isa menatap Pebbles di pelukan David, matanya penuh ketidakpercayaan.
Ketika dia menatap mata gadis kecil ini, seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Itu adalah ketakutan dari bagian terdalam jiwa. Seolah-olah dia telah menghadapi musuh alami. Itu adalah perlindungan naluriah yang terbentuk sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Itu lebih seperti kehidupan yang lebih rendah yang bertemu dengan kehidupan yang lebih tinggi. Tidak peduli seberapa kuat dia akan merasa ingin menyembah pihak lain. Isa bingung. Baginya, perasaan itu agak akrab. Sepertinya aku pernah mengalaminya sebelumnya. Kapan itu? Pasti sudah lama sekali. Saat itu, Isa baru saja mengambil alih posisi Ratu Elf dan dia siap menunjukkan bakatnya. Dan memimpin para elf keluar dari kesulitan mereka. Kemudian, dari kejauhan, dia melihat sosok yang tidak akan pernah dia lupakan. Saat itu, dia juga ingin berlutut, tapi saat itu, dia merasakannya jauh lebih kuat. Isa tidak akan pernah lupa siapa sosok itu. Selain itu, dia juga merupakan tujuan akhir Isa dalam hidup ini. Dia adalah permaisuri Elora, salah satu dari 5 penguasa Overlord Leila. Ratu Isa bermimpi, suatu hari, dia bisa berdiri setinggi itu. Kemudian, para elf tidak perlu lagi menyenangkan kekuatan apapun. Sebaliknya, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya akan datang untuk menjilat para peri. Tidak ada yang berani menjual wanita elf, baik di pasar gelap publik maupun rahasia. Sekarang, Isa hanya menyelesaikan salah satunya, tidak ada lagi yang berani menjual wanita elf di depan umum. Namun, masih ada orang yang memperdagangkan wanita elf di pasar gelap. Selain itu, harga mereka akan setinggi langit. Dengan kekuatan Isa saat ini, dia masih belum bisa menghalangi para penjahat gila itu. Dia hanya bisa melakukannya ketika dia mencapai puncak permaisuri Elora. Isa tidak mengerti mengapa dia memiliki keinginan untuk menyembah ketika dia melihat gadis kecil di pelukan David. Siapa gadis kecil ini? Isa melihat lagi ke arah Evie dan para pengawal elf dan memperhatikan bahwa mereka tidak merasakan apa-apa. Oleh karena itu berarti hanya dia yang merasakan hal itu. Mungkinkah kekuatan jiwa orang-orang ini tidak cukup bagi mereka untuk merasakannya? Tapi kekuatan jiwa David sangat kuat. Bagaimana dia bisa menggendong gadis kecil itu dengan mudah sambil mengobrol dan tertawa? Isa tersesat. Apa yang terjadi di sini? Bertemu dengan seorang pria muda dengan kekuatan jiwa yang lebih kuat darinya adalah satu hal, tetapi bahkan sorot mata seorang gadis kecil dapat membuatnya merasa malu dan panik dari lubuk hatinya. Dia tidak bisa mengerti ini. David memang seseorang dengan latar belakang setinggi langit. Bahkan gadis kecil bersamanya sangat luar biasa. Evie, bersiaplah untuk kembali bersamaku dulu. Isa menekan keterkejutan di hatinya dan menatap Evie. Ibu, bisakah aku kembali bersamamu hanya setelah aku pergi ke Wir bersama Tuan David? Lagi pula itu jalan yang sama, tanya Evie dengan suara rendah. Tidak, para tetua di klan sudah sangat tidak puas dengan perilakumu. Jika Anda tidak kembali, akan sulit bagi saya untuk menjelaskan. Jika kamu tidak mau kembali denganku, lebih baik kamu tidak meminta bantuanku karena aku tidak ingin membuat omong kosong untuk menyenangkan mereka. Isa langsung menolak lamaran Evie. Dia sebenarnya tidak keberatan Evie bergaul dengan David. Jika seseorang seperti David semakin kuat, dia pasti akan menjadi penguasa Leila. Peri pasti akan mendapat banyak manfaat dari memiliki hubungan yang baik dengannya, tetapi sekarang bukan waktunya. Para tetua klan telah mendesaknya berkali-kali. Jika mereka tidak kembali, para wanita tua itu, yang memiliki semua waktu luang di dunia, akan mulai membuat masalah lagi. Meskipun Isa dapat menggunakan hak Ratu Elf dan mengabaikannya, wanita tua itu bisa sangat menyebalkan ketika mereka mulai berpisah dengannya. Jadi, Isa harus mengambil kembali Evie dulu. Dia akan memiliki kesempatan untuk membangun hubungan yang baik dengan David di masa depan. Evie terkejut ketika mendengar bahwa perilakunya telah menimbulkan ketidakpuasan yang kuat di antara para tetua di klan. Dia tidak ingin diceramahi oleh wanita tua dari para tetua lagi. Memikirkannya saja membuatnya sakit kepala. Sejak dia masih muda, para tetua akan mengambil alih Evie dan mencuci otaknya atas nama pendidikan sesekali. Sesi ini akan berlangsung setengah bulan. Itu baik-baik saja ketika dia masih muda karena dia lebih polos. Setelah tumbuh dewasa dan mengembangkan pikirannya sendiri, Evie merasa sangat tersiksa pergi ke sana. Ibu, apa yang dikatakan para tetua?
Evie langsung meringis. Kamu akan tahu ketika kamu kembali. Ibu, aku tidak ingin pergi ke sana. Tidak ada gunanya bagimu untuk memberitahuku. Anda harus memberitahu para nenek tua itu, tetapi menilai dari fakta bahwa Anda telah menyelinap ke sangkar roh, mereka pasti akan merasa bahwa mereka telah gagal mendidik Anda dan Anda akan dihukum berat kali ini. Jangan pernah berpikir untuk keluar selama 1,5 tahun atau lebih. Ah, 1,5 tahun. Kenapa kau tidak membunuhku saja? Evie menghela nafas panjang. Anda meminta ini. Semua ini tidak akan terjadi jika Anda tidak menyelinap ke sini. Anda menuai apa yang Anda tabur. Anda harus tahu ini akan terjadi ketika Anda membuat keputusan itu. Anda masih dianggap beruntung. Pernahkah Anda memikirkan apa yang akan terjadi pada Anda jika Anda tidak bertemu David? Kehidupan seperti apa yang akan Anda hadapi? Ibu, aku tahu aku salah, dan aku tidak akan pernah melakukan ini lagi. Cukup, pergi berkemas. Kita bicarakan ini saat kita kembali, perintah Isa. Evie dan keempat wanita elf lainnya mulai mengepak barang-barang mereka. Mereka tidak punya banyak barang untuk dikemas. Ketika David membelinya, mereka hampir telanjang. Jadi mereka selesai dalam waktu singkat. Hal berikutnya adalah mengucapkan selamat tinggal kepada David. Bagi David, menyerahkan Evie kepada ibunya juga menjadi solusi atas kekhawatirannya. Lagi pula, dia berjanji pada Evie bahwa dia akan mengirimnya ke kota Ember. Ini bagus. Setelah Evie pergi bersama ibunya, dia bisa pergi kemanapun dia mau. Akan sangat bebas untuk pergi kemanapun dan kapanpun dia mau. Setelah Evie berterima kasih kepada David dengan mata enggan, dia mengikuti Ratu Isa dan pergi. Tentu saja, sebelum berangkat, dia tidak lupa menanyakan informasi kontaknya kepada David. Dia tidak bisa begitu saja memutuskan kontak dengan penyelamatnya seperti itu. Kalaupun Evie setuju, ibunya, Ratu Isa, tidak akan setuju. Pemuda yang luar biasa seperti itu pasti akan menjadi penguasa Leila di masa depan, jadi bagaimana dia bisa kalah kontak dengannya? Tidak, bagaimana dia bisa tidak berterima kasih padanya? Evie tidak cukup kuat sehingga dia hanya bisa dituntun. Isa mengambil Evie sementara para pengawal elf lainnya mengambil pelayan Evie. Wanita elf dengan cepat menghilang dari pandangan David. Setelah berpamitan dengan Evie dan yang lainnya, David dan yang lainnya melanjutkan perjalanan. Kecepatan gerbong jauh lebih lambat. Setelah lebih dari sebulan berlarian, tanpa kecelakaan di sepanjang jalan, tim akhirnya tiba di Weir. Weir adalah kota tingkat pertama di The Spirit Cage dan jauh lebih makmur daripada Seoul. Kekuatan di sini juga jauh lebih besar. Kekuatan kelas 3 manapun bisa menghancurkan keluarga Mace di Seoul. Kedatangan David tidak menarik perhatian siapapun. Tim yang tak terhitung jumlahnya masuk dan keluar dari Weir setiap hari. Tim yang terdiri dari 3 gerbong itu sangat kecil sehingga sulit untuk menarik perhatian. Hal pertama yang mereka lakukan saat tiba di Weir adalah mencari tempat tinggal. David dan rombongannya berjalan lama di jalanan Weir yang ramai. Ada banyak penginapan di mana mereka bisa tinggal, tetapi semuanya standar rata-rata. Karena mereka ingin mencari tempat tinggal, mereka harus tinggal di tempat terbaik. Setelah bertanya kepada penduduk setempat dan mengikuti petunjuk dari pihak lain, mereka menemukan sebuah penginapan dengan lingkungan yang lebih baik untuk ditinggali. David berencana untuk tinggal di Weir untuk sementara waktu. Mereka hanya bisa pergi setelah dia meningkatkan tubuh dan pikirannya ke level leluhur 10. Kemudian menuju ke tujuan lain, kota utama kota Ember. Dia membutuhkan setidaknya ratusan ribu poin mewah untuk melakukan ini. Jadi, dia harus menghabiskan puluhan triliun dolar. Karena itu, mereka harus membeli rumah. Tinggal di rumah akan lebih nyaman daripada di penginapan. Selain itu, sebagai kota lapis pertama, rumah Weir mahal harganya. Jadi dia juga bisa mendapatkan poin mewah. Itu tidak akan banyak, tetapi akan lebih baik daripada tidak sama sekali. David menyerahkan tanggung jawab membeli rumah kepada Thor. Sebagai seorang pengusaha yang telah melakukan perjalanan ke seluruh dunia dan mendaki dari bawah, Thor pasti mampu melakukannya. David menyerahkan tanggung jawab membeli rumah dan harta kepada Thor. Sementara itu, Benny bertugas mengatur tugas-tugas internal. Seorang wanita yang begitu cantik seharusnya tidak keluar untuk berurusan dengan para pencatut itu dan menunjukkan wajahnya. Itu akan menimbulkan masalah. Daud memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal ini.
Setelah hanya 3 hari di penginapan, Thor membeli sebuah rumah. Lokasi rumahnya bagus, areanya besar, dan lingkungannya juga luar biasa. Tentu saja, harga itu tidak murah. Setelah berurusan dengan rumah itu, Thor mengabdikan dirinya untuk urusan lain. Jika dia ingin berkembang di Wir, dia harus menjalin hubungan baik dengan semua orang terlebih dahulu. David tidak akan bertanya tentang hal-hal ini dan yang akan dia lakukan hanyalah membayar. Semakin banyak uang yang dihabiskan Thor, semakin bahagia dia. Pada malam pertama pindah ke rumahnya, David memberitahu Pebbles bahwa dia harus mengasingkan diri mengupgrade dirinya. Gadis kecil itu menyuruh David untuk berhati-hati dan kemudian berjaga di depan pintu agar tidak ada yang mengganggu David. Apa yang dilakukan Pebbles membuat David merasa sangat tidak berdaya. Itu karena dia tidak membutuhkannya tapi dia tidak bisa menolak kerikil. Setelah duduk di tempat tidur dan menyalakan sistem, David memilih keluar dari The Spirit Cage. Dia kembali ke dunia nyata ketika dia membuka matanya. Sudah beberapa bulan sejak dia kembali, namun lingkungannya masih akrab. Di dalam ruang rahasia Sekte Iridescent di Kerajaan Bintang, David menyalakan sistem lagi. Tubuhnya berada di leluhur level 3 dan pikirannya berada di leluhur level 10. Kemudian, dia mengklik tanda tambah di belakang kolom tubuh. Sebuah jendela muncul, dan dia memilih ya. 1000 poin mewah menghilang. Dia merasakan sedikit panas saat tubuhnya naik dari Ancestral level 3 ke Ancestral level 4. Dia melakukan hal yang sama lagi dan, pada akhirnya, dia menghabiskan 7000 poin mewah untuk menaikkan tubuhnya ke level 10 leluhur. Sama seperti pikirannya, tubuhnya telah mencapai batas peringkat Dewa Leluhur. Setelah terbiasa dengan perubahan pada tubuhnya, David tidak sabar untuk menyalakan sistem tersebut. Dia ingin melihat bagaimana kekuatan tempurnya akan berubah ketika tubuh dan pikirannya mencapai level leluhur 10, juga batas alam ilahi. Apa alam berikutnya setelah alam ilahi? Begitu dia membuka sistem, David memusatkan perhatian pada kolom kekuatan tempur. Kekuatan tempur, Partial Overload Realm Supreme Overload Rank. Pada saat yang sama, sebuah perkenalan muncul di benak David. Setelah alam ilahi akan menjadi alam tuan. Overload Realm juga dibagi menjadi 3 peringkat. Peringkat pertama dari alam penguasa adalah peringkat penguasa tertinggi, peringkat penguasa kuno, dan terakhir peringkat penguasa surgawi. Jadi, ternyata Overload Realm mengejar Divine Realm. Aku ingin tahu apa yang terjadi setelah Overload Realm. David bergumam. Sekarang, dia bisa dianggap sebagai seseorang yang berada di tengah-tengah Overload Realm. Alam ilahi bukan apa-apa baginya. Tidak akan ada banyak overload parsial di Leila, kan? Jadi itu berarti saya aman jika saya pergi ke Leila di masa depan. Setidaknya aku tidak akan mengkhawatirkan apapun. Setelah dia berdiri dan menggerakkan tubuhnya, David keluar dari pengasingan. Masih ada 2 murid perempuan cantik dari Sekte Iridescent yang menjaga gerbang ke halaman. Saat melihat David keluar, keduanya langsung menunjukkan keterkejutan. Mereka segera berlutut dan berseru dengan hormat, "Salam, Tuan David." "Salam, Tuan David. Bangun sekarang. Terima kasih atas kerja kerasmu." David melambaikan tangannya dan kekuatan tak terlihat mengangkat keduanya. "Ini bukan kerja keras. Merupakan berkah kami untuk melakukan sesuatu yang begitu sepele untuk Tuan David." Daud mengangguk. Ketika dia kembali beberapa bulan yang lalu, dia tahu dari Nova bahwa Sid telah menyebarkan berita tentang dia membunuh Azul dan menyelamatkan Kerajaan Bintang. Hari ini, dia mungkin telah menjadi idola nasional Kerajaan Bintang. Itu bisa dilihat dari bintang-bintang di mata dan pemujaan di wajah kedua murid perempuan dari Sekte Iridescent. Tidak peduli apa, aku masih ingin berterima kasih bahwa aku menemui Lady Dream dulu. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengannya. Ya, Tuan David, tolong ikuti kami. David mengikuti keduanya untuk mempelajari kepala Sekte Iridescent. Namun, Nova tidak ada di sana. Kedua murid perempuan dari Sekte Iridescent segera menghubungi Nova. Nova mengadakan pertemuan dengan inti Sekte Iridescent di aula besar Sekte Iridescent. Tiba-tiba, dia menerima berita itu. Begitu dia mendengar bahwa David datang untuk mencarinya, dia segera meminta kedua murid untuk membawa David ke ruang belajar untuk beristirahat dan dia akan segera datang. Segera setelah itu, dia mengumumkan akhir pertemuan sementara, meninggalkan sekelompok inti yang kebingungan. Mereka semua saling memandang.
Mereka tidak tahu apa yang terjadi yang memungkinkan kepala menghentikan rapat di tengah jalan dan meninggalkan mereka di sana. Tidak lama setelah David berada di ruang kerja, Nova bergegas mendekat. "David, ini baru beberapa bulan. Kenapa kamu keluar lagi?" tanya Nova terengah-engah. "Dia datang ke sini secepat mungkin." Menurut pengetahuan Nova, 8 hingga 10 tahun pengasingan bukanlah apa-apa bagi para orang suci. Beberapa dapat melakukannya selama ratusan tahun sekaligus. Namun, ketika menyangkut David, dia keluar setiap 10 hari atau setengah bulan. Kali ini lebih baik karena dia mengasingkan diri selama beberapa bulan. Namun, dibandingkan dengan orang suci lainnya, yang akan tinggal dalam pengasingan selama beberapa dekade, ini sangat singkat. Tidak diketahui apa yang dia lakukan. Apakah dia berlatih keras? Tidakkah David tahu bahwa jika dia tidak dapat membuat terobosan dalam 300 tahun, kerajaan bintang akan hancur begitu orang-orang dari keluarga Vader tiba di sini? Nova menggelengkan kepalanya diam-diam. Lagi pula, David masih terlalu muda. Dia tidak bisa berkonsentrasi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pacarnya selama beberapa bulan. Bahkan jika dia berbakat, dia tidak dapat memikul tanggung jawab yang berat pada saat-saat kritis. Mungkin dia baru akan tahu pentingnya waktu setelah dia dewasa sebentar. Dia harus mulai berlatih keras sekarang dan mudah-mudahan, dia akan berhasil. Selama masa pengasingan, David sering keluar dan dianggap Nova masih muda dan kurang konsentrasi. Namun, dia tidak tahu bahwa kekuatan David saat ini telah melampaui alam ilahi, di luar alam suci, dan bahkan mencapai sebagian alam penguasa. Bahkan jika keluarga Vader datang dengan kekuatan penuh, mereka akan seperti sarang semut kecil yang bisa dihancurkan dengan tendangan ringan, apalagi jika mereka mengirim hanya satu orang.